Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, Islam serta alhamdulillah nikmat sehat sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian rutin kita insyaallah tiap Ahad malam ya, membahas sirah dan juga lainnya. Semoga pada malam ini apa yang disampaikan dari Ustaz Daniel bisa kita serap dan juga bisa kita nanti jadi sebagai ibrah buat kehidupan kita. Baik, pada malam ini insyaallah kita masih lanjut ke sejarah Bani Israel insyaallah. Baik, kami tafadhol Ustaz bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah biidznillah wa biiradatillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjauhkan kita dari segala mana bahaya, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, dan khususnya ketidakselamatan di dunia wal akhir. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Perjalanan Bani Israel ini termasuk perjalanan yang paling panjang saya rasa diceritakan di dalam Al-Quran. Karena Allah Azza wa Jalla begitu menyimpan kesan terhadap Bani Israel. Karena dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, Bani Israel selalu memberikan hal yang spesial. Dan itu menarik kemudian untuk disimak, sekaligus menarik untuk dijadikan sebagai pelajaran. Jadi memang ini bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla dan menjadi ibrah bagi kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kalau kita kilas balik ke belakang, Bani Israel ini sudah dimulai kesalahannya dalam tanda petik ketika mereka masih di antara putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam. Itu sudah bikin kesalahan. Kemudian bikin salah lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam, puncaknya kesalahan. Kemudian nanti ada proses pertaubatan, proses kembalilah kepada khitohnya, itu di zaman Yusa bin Nun. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada Bani Israel di zaman Nabi Yusa bin Nun untuk bisa memasuki Yerusalem. Sehingga Bani Israel punya sedikit celah keberkahan lah ketika berada di bawah pimpinan Yusa bin Nun. Seiring berjalannya waktu, Yusa bin Nun meninggal dunia, Bani Israel yang sudah tinggal di Yerusalem kembali terjebak dengan satu kedurhakaan. Terjebak dengan kesalahan, terjebak dengan penolakan terhadap syariat agama Nabi Musa alaihissalam. Karena sekalipun Nabi Yusa bin Nun menjadi nabi, tetap syariat yang dipakai adalah syariat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel sudah kembali durhaka, kembali melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, sampai akhirnya nanti muncul seorang tokoh Nabi Samuel namanya. Nabi Samuel ini nanti melewati ada Ilyasa, ada Zulkifli, baru sampai kemudian ke Nabi Samuel. Di zaman Nabi Samuel ini, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Israel menemukan pengakuan lah terhadap kenabian seorang Samuel. Sampai dalam beberapa hal Nabi Samuel diposisikan sebagai hakim, sebagai komisi fatwa, sebagai hakim, bahkan sebagai wasilah permintaan Bani Israel kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mereka selalu mintanya kepada Nabi Samuel. Karena memang Samuel seorang nabi, bicara kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla tentu lebih dekat dibanding Bani Israel yang lain, maka predikat ini kemudian dimanfaatkanlah begitu oleh Bani Israel, sehingga setiap meminta sesuatu, mereka meminta kepada Nabi Samuel.
Di antara permintaan Bani Israel di dalamnya adalah permohonan supaya Bani Israel memiliki raja. Memiliki raja. Dan qadarullah Nabi Samuel ini alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan doa ini dikabulkan. Sehingga Bani Israel memiliki seorang raja. Walaupun agak problematis ya kisah jadi rajanya ini, raja yang dimaksud adalah Raja Talut. Walaupun agak problematis dengan kehadiran Talut, ada penolakan di kalangan Bani Israel, ada ketidaksetujuan di kalangan Bani Israel, tapi ala kulli hal akhirnya Raja Talut ini dikukuhkan sebagai raja dan diterima sebagai raja oleh Bani Israel. Walaupun ya sekali lagi penolakan tetap ada. Di antara bentuk penolakannya, dari sekian ribu pasukan yang dibawa oleh Talut untuk melawan Jalut, itu yang tersisa hanya tinggal 300 orang. Makanya disampaikan oleh para ulama sejarah, jumlah pasukan Talut dengan jumlah pasukan Badar itu sama, ya kisaran di 300-an. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Talut sudah jadi raja, singkat cerita, kemudian raja dialihkan kepada menantunya Talut yang bernama Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang raja sekaligus seorang nabi. Kondisi Bani Israel ketika hadirnya Daud alaihi salam sebagai terah dari klan Yahudi, beliau seorang pimpinan dari bangsa Yahudinya, dari klan Yahudinya, mampu membawa kerajaan Bani Israel sampai pada kekuatan, sampai pada kemuliaan, sampai pada puncak kekuasaannya. Itu di zaman Nabi Daud alaihi salam. Perintisannya di zaman Talut, puncaknya di zaman Nabi Daud alaihi salam. Nanti ada yang lebih puncak daripada Nabi Daud. Ini untuk menunjukkan betapa Bani Israel saat itu memang pada kondisi puncak-puncaknya sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah kerajaan. Ketika Nabi Daud alaihi salam sudah sampai pada puncaknya, dengan kapasitas beliau tentunya, kemudian dukungan dari Bani Israel sedemikian rupa, kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan Allah berikan, Allah limpahkan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena di saat Nabi Daud jadi raja, mampu melaksanakan syariat Islam sebagaimana mestinya, rata-rata Bani Israel menerima dengan kehadiran Nabi Daud dan menerima terkait dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi penerimaannya jauh lebih dominan, jauh lebih besar. Kenapa? Nabi Daud seorang nabi, tapi di waktu yang sama dia adalah seorang raja. Jadi rasa yang dimiliki oleh Bani Israel tentu berbeda. Beda kalau hanya sebatas nabi. Tapi ini Nabi Daud alaihi salam tampil sebagai seorang nabi sekaligus raja di waktu yang sama. Dan ini jarang. Jarang nabi memiliki status atau posisi seperti Nabi Daud alaihi salam. Rata-rata nabi justru musuhnya adalah raja. Sehingga nanti tingkat dakwahnya kan jauh lebih sulit. Kenapa? Karena rata-rata rakyat lebih mendukung raja ketimbang mendukung nabi. Rata-rata kayak Nabi Nuh alaihi salam itu kan melawan penguasa. Nabi Musa alaihi salam melawan penguasa. Nabi Isa melawan penguasa. Bahkan Nabi Allah Muhammad itu pun melawan penguasa. Jadi rata-rata Nabi selalu kontraproduktif dengan penguasa. Rata-rata. Tapi untuk kasus Nabi Daud alaihi salam, beliau adalah Nabi, beliau juga adalah seorang raja. Sehingga tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh Bani Israel itu hampir tidak ada penolakan ketika Daud alaihi salam menjadi seorang raja sekaligus menjadi seorang Nabi. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Nabi Daud alaihi salam wafat, ya singkat cerita, yang kemarin itu meninggal di anak tangga mihrabnya, Nabi Daud alaihi salam mewariskan kekuasaan kerajaan ini kepada putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi ini ya raja, ya nabi itu ada di Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, baru kita masuk ke bab Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum lanjut, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi setelah Nabi Daud berkuasa, Bani Israel patuh, taat, gara-gara patuh dan ketaatan terhadap raja sekaligus kepada Nabi Bani Israel, yakni Nabi Daud alaihi salam, maka Bani Israel mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Itu di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Sulaiman, sama mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena nabinya sekaligus raja. Jadi tingkat penerimanya jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Seiring berjalannya waktu nanti, ini saya sampaikan dulu di awal, pasca Nabi Sulaiman wafat, maka benih-benih kedurhakaan itu muncul kembali. Jadi nanti kalau dilihat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kapan Bani Israel mendapat kemuliaan?
di saat mereka taat kepada nabinya, di saat mereka taat kepada syariat Islam. Nanti kalau ditanya kapan Bani Israel mengalami kemunduran, kehancuran, kerusakan, di saat mereka mencela nabinya, memusuhi nabinya, bahkan membunuh nabinya, di saat mereka tidak lagi melaksanakan syariat Islam, maka musibah, bencana, kehinaan, semuanya akan ditimpakan kepada Bani Israel. Itu rumusnya nantinya. Jadi makin Bani Israel makin benci sama Nabi, ya makin jauh daripada kebenaran dan makin jauh daripada keselamatan dan kebahagiaan. Tapi kalau dia mendekati Nabi, mendukung Nabi, maka dipastikan kemuliaan Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, sekaligus di materi ini juga kita akan menjawab kenapa kemudian tanah Yerusalem itu dicabut ya, dicabut dari kewenangannya Bani Israel. Jadi hak tanah Yerusalem itu oleh Allah Azza wa Jalla dicabut. Kenapa dicabut? Karena tanah Yerusalem hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti nabinya dan menjalankan syariat Islam. Kalau tidak mau mengikuti nabi, tidak mau melaksanakan syariat Islam, maka hak menempati tanah Yerusalem dicabut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau jadi raja, itu beliau punya satu doa yang ajib. Doa ini luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, hanya Nabi Sulaiman yang punya redaksi doa seperti ini. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan taradhuhu dan seterusnya. Selain doa itu, Nabi Sulaiman punya doa yang satu ini. Dan sekaligus ini jadi imroh bagi kita sebetulnya kalau mau mengikuti doanya ala Nabi Sulaiman sah-sah saja. yakni doa yang definitif, yang to the point, itu dibolehkan. Dan kadang-kadang kita doa suka, ya Allah berikan yang terbaik bagi hamba. Tapi tidak disebutkan mana yang terbaik bagi hamba itu, nggak disebutkan. Nah kalau Nabi Sulaiman, to the point, langsung, lugas, minta sesuatu. Dan ini sifatnya bukan ukhrawi, duniawi lagi kan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat ke-35, Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana seorang Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Shad ini ayat 35 kata Nabi Sulaiman, qala, kata Nabi Sulaiman, Rabbighfirli, ya Rabb ampuni hamba. Wahabli mulkan, dan anugerahkan kepada hamba kerajaan, la yanbaghi li ahadim min ba'di. Kerajaan yang tidak akan engkau berikan kepada siapapun setelah hamba. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terkesan doa ini tidak ada masalah. Malah doa ini menjadi doa yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba kerajaan la yanbaghi li ahadim min ba'di, yang kerajaan itu tidak akan kau berikan kepada siapapun setelah hamba. Ini doa sebetulnya bagus ya. Nggak ada doa yang nggak bagus. Tapi kalau teman-teman analisa lebih dalam, doa ini menjadi bumerang bagi Nabi Sulaiman dan keturunannya. Kenapa kok kemudian menjadi bumerang bagi Nabi Sulaiman dan keturunannya? Doa Nabi Sulaiman ini sama saja ini kalau mau diterjemahkan secara bebas, doa Nabi Sulaiman alaihi salam ini sama saja memutus kebesaran kerajaan hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman saja dan tidak berlaku di zaman anaknya, cucunya, cicit. Padahal kita tahu bersama bahwa konsepsi di dalam kerajaan kan monarki, oligarki monarki, di mana kekuasaan itu akan jatuh kepada putra mahkota, dalam kurung pangeran. Sama kayak Arab Saudi. Kalau King Salmannya meninggal, maka yang menggantikanlah Pangeran Muhammad. Nanti jadi King Muhammad bin Salman. Pun juga sama dengan yang di Pertuan Agung. Tapi itu agak beda ya konteksnya. Mungkin beda-beda. Atau seperti ini, kerajaan Inggris. Kalau Ratu Elizabeth meninggal, maka yang menggantikan yang mungkin Pangeran Charles ya, mungkin. Atau Pangeran Charles kayaknya. Nah ini teman-teman yang Allah muliakan, itu kan bicara monarki kan begitu. Jadi di mana kerajaan ini akan diwariskan kepada keturunannya, entah itu anak ataupun cucu ataupun adik. Doa Nabi Sulaiman ini memang bagus. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang besar.
Tetapi ada tambahan, layan bagi li ahadim mim ba'di. Yang kerajaan ini tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudah saya. Itu kan sama saja memutus kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman hanya mentok di zaman Nabi Sulaiman dan tidak akan berlaku setelah Nabi Sulaiman nggak ada. Itulah kurang lebih begitu gambaran. Jadi ini doa bagus, tetapi mengandung bumerang di dalamnya. Nah hadirin ikhwati man rahimak, ini jadi poin kenapa? Karena nanti sepeninggal Nabi Sulaiman alaihi salam, satu persatu kekuasaan dan kekuatan Bani Israil itu hilang. Termasuk di dalamnya adalah kerajaan itu hilang nanti. Kenapa kok keturunan Nabi Sulaiman tidak bisa memiliki kerajaan yang sama seperti Nabi Sulaiman? Doanya sudah begitu. Dan doa ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan kebesaran kerajaannya dan keturunan Nabi Sulaiman tidak akan mampu menyamai kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini berdampak besar terhadap kondisi akidah, keyakinan, akhlak, ibadahnya orang-orang Bani Israel. Sangat mempengaruhi. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu poin yang pertama. Yang kedua, ini diantara kemuliaan Nabi Sulaiman. Ini menjadi entry point-nya, kerajaan doa ini menjadi entry point. Saking besarnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, itu dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Nabi Sulaiman itu bisa mengerti bahasa binatang, termasuk di dalamnya adalah para semut. Jadi Nabi Sulaiman bisa mengerti obrolan semut, itu Masya Allah. Padahal kita tahu, jangankan mau mengerti bahasa semut, dengar semut ngomong aja kayaknya nggak pernah. Seumur-umur ini saya belum pernah mendengar suara semut kayak gimana. Ini Nabi Sulaiman alaihi salam bisa mendengarkan semut ngobrol, dan dalam obrolannya itu sampai membuat Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum gara-gara mendengar obrolannya para semut. Itu diabadikan dalam surat An-Naml, surat ke-27, ayat ke-17 sampai ayat ke-19. Itu ada obrolan antara pemimpin semut kepada bawahannya lah. Dan gara-gara obrolan ini, atau perintah ini, atau instruksi Raja Semut kepada anak buahnya, itu membuat Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Sulaiman, haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Saya sering lihat kalimat ini di belakang mobil orang. Ada mobil ditulis belakangnya itu haza min fadli Rabbi. Itu ada. Artinya itu ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman yang Allah muliakan, bahkan pernah Nabi Sulaiman alaihi salam ingin sholat istisqa untuk meminta hujan, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ketika Nabi Sulaiman mau sholat di tengah lapang, ternyata di tengah lapang sudah ada seekor semut yang juga sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sambil mengangkatkan kakinya sebelah. Jadi kakinya diangkat sebelah, kemudian beliau, si semut ini, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengangkatkan kedua tangannya. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain tidak mengangkat kakinya, tapi mengangkat kedua tangannya saja. Jadi kakinya tetap utuh dua ya. Dua nginjak bumi dan dua lagi diangkat. Dan semut ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan hujan. Nabi Sulaiman yang tadinya mau sholat istisqa, kemudian membatalkan sholat istisqa-nya. Kata Nabi Sulaiman kepada manusia yang akan sholat, pulang, kita nggak jadi istisqa. Kemudian para bawahannya bilang, kenapa ya Nabi Allah, kenapa ya Malik gitu. Maka dijawab oleh Nabi Sulaiman, istisqa hujan akan segera turun. Bukan karena doa kita, tapi karena doa seekor semut yang mengangkatkan dua tangannya untuk mengharapkan, mengibak kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dan setelah itu turun hujan. Ini diantara keutamaan Nabi Sulaiman. Jadi beliau mampu menguasai binatang, mampu menguasai manusia, dan mampu menguasai para jin. Nanti kita akan masuk, ada satu ayat yang membahas tentang interaksi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan para jin. Allah a'lam. Baik hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Yang kedua, ini Nabi Sulaiman punya interaksi dengan burung hudhud. Ini saya cari di beberapa sumber. Ini kemungkinan yang dikenal dengan burung hudhud. Burung hudhud ini punya keutamaan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yaitu mereka bisa mendeteksi sumber air
walaupun mereka tidak harus gali tanah. Itu tuh keunggulan burung hudhud. Jadi burung hudhud itu ketika dia terbang, penglihatannya itu bisa menembus lapisan-lapisan tanah sampai ketemu dengan sumber air. Ketika burung hudhud ini turun, kemudian mematuk-matuk tanah tersebut, maka tanah tersebut dipastikan di dalamnya ada sumber air. Jadi tugas burung hudhud di zaman Nabi Sulaiman itu, mencari sumber air untuk kebutuhan umat manusia. Itu diantara penjelasan dalam kitab Qasasul Anbiya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika burung hudhud ini suatu saat hilang, gitu. Jadi biasa disuruh cari, kan kata Nabi Sulaiman, cari sumber air, kelilinglah burung hudhud cari. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam biasa mengumpulkan seluruh pasukannya, dari kalangan jin, kumpul, kalangan hewan, kumpul, termasuk burung di dalamnya ya. Walaupun dalam kajian para ulama, khusus burung saja, hewan yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman, wallahu alam. Ini wallahu alam. Jadi pasukan Nabi Sulaiman itu ada jin, ada burung, yang ketiga ada manusia. Nah, qadarullah, burung hudhud ini absen, ngilang begitu saja. Maka kata Nabi Sulaiman, saya sepertinya tidak lihat burung hudhud ini. Kata Nabi Sulaiman, kalau nggak ada, terus tidak ada penjelasan, tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada uzur yang syar'i, maka saya akan menghukum burung hudhud dengan cara menyembelihnya, kalau dia tidak punya alasan terhadap ketidakhadirannya. Tapi kalau ada alasan, lain persoalan. Itu kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya kata beliau, wa nafaqqadat tayra faqala ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Itu kata Nabi Sulaiman alaihi salam di surat An-Naml ayat 2. Baik teman-teman yang Allah muliakan, nanti kisah burung hudhud ini absen. Di antaranya ketika burung hudhud ini datang, kemudian dia diceritain sama teman-temannya, kata teman-temannya, hudhud, antum bakalan dihukum sama Nabi Sulaiman. Sampai kata burung hudhud, wah cilaka saya kalau bakal dihukum. Celaka ini. Tapi kira-kira ada nggak ungkapan yang lain yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman? Maka dijawab oleh teman-temannya, ya kecuali kalau engkau punya alasan yang sangat syar'i, yang sangat kuat. Maka kata burung hudhud, kalau begitu alhamdulillah saya selamat. Kenapa? Karena beliau membawa informasi yang sangat penting, yang informasi ini belum diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara informasi yang dibawa oleh burung hudhud adalah yang paling fenomenal, yang paling luar biasa. Informasi tentang ada kaum yang terletak jauh dari Nabi Sulaiman letaknya. Ini bisa teman-teman bayangkan, burung hudhud berarti terbang itu ribuan kilometer dari Yerusalem sampai ke negeri Yaman namanya, tempat di mana kerajaan Saba berdiri, tempat di mana Ratu Balkis ada di situ. Balkis atau Bilqis lah ya, ada di situ. Itu sampai ribuan kilometer. Ini apa namanya? Seekor burung begitu melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain dan harus apa namanya menyampaikan pesan penting nanti kepada Nabi Sulaiman alaihissalam terkait dengan informasi yang dia dapatkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara informasinya pertama, kata burung hudhud, wahai Nabi Sulaiman, saya bertemu seorang wanita bernama Bilqis di sebuah negara namanya Yaman. Ini dijelaskan di dalam kitab Qasasul Anbiya. Bilqis ini ada sebagian riwayat yang menyebutkan Bilqis ini putri dari wanita jin. Jadi Bilqis ini punya bapak namanya Sarahil. Dalam satu riwayat namanya Sarahil, jadi Bilqis binti Sarahil. Nah, Sarahil ini itu keturunan dari Kohton. Mungkin kalau Bapak Ibu Allah muliakan cross-check tentang kisah Samud, kisah kaum Ad, kita ketemu dengan nama Kohton, Bani Kohton, suku Kohton. Itu suku yang memang menjadi Arab Aribah, Arab Purba, Arab kuno, yang sekarang sudah tidak ada. Begitu. Itu gambaran dari penjelasan Qasasul Anbiya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Sarahil ini, bapaknya Bilqis, konon katanya menikahi wanita dari kalangan jin, bernama Raihanah. Dikasih namalah setelah punya anak, Raihanah ini namanya Talqomah atau Bilqis. Dan negeri Saba ini penyembah matahari dan ahli maksiat. Jadi penduduk Saba yang ada di Yaman ini ahli maksiat dan juga penyembah matahari. Ya, mirip-mirip kayak Jepang lah mungkin kalau sekarang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
kaitan dengan ibunya Bilqis adalah sejenis jin, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi memang cerita ini masyhur dan populer. Kisah ini masyhur dan populer. Dalam kitab-kitab sejarah ketika membahas Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis, rata-rata para ulama sejarah menyebutkan bahwa ibunya Bilqis ini perempuan dari jenis jin. Nah, ini kaitannya nanti apakah bisa manusia nikah dengan jin kemudian punya anak, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi kalau lihat kondisi di zaman Nabi Sulaiman, ini kalau dilihat ya, konteksnya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu jin menjadi anak buah Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, jin bisa tampak terlihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya, di zaman Nabi Sulaiman, interaksi dengan jin itu dianggap biasa dan maklum begitu. Tapi konteksnya di zaman dulu, di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak bisa ditarik dalam konteks kita sekarang. Nanti kalau ada yang sekarang ngaku-ngaku nikah sama wanita dari kalangan jin, kayaknya 90% bohong gitu. Yang 10%-nya lagi nipu. Jadi agak susah menerimanya kalau konteksnya sekarang. Tapi kalau konteksnya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, karena interaksi dengan jin itu lumrah dan biasa saja. Toh Nabi Sulaiman pun punya anak buah bernama jin. Bahkan nanti Nabi Sulaiman ngobrol dengan salah satu jin namanya Ifrit. Namanya Ifrit. Walaupun ada jenisnya dari Ifrit. Jadi Ifrit itu kayak genre jenis. Nanti dia punya nama sendiri. Nah, ini jin ini ngobrol dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi interaksi di zaman Nabi Sulaiman antara manusia dengan jin adalah interaksi yang sangat biasa. Andai cerita ibunya Bilqis adalah sejenis jin dan itu dianggap benar atau memang diyakini benar, ya sangat mungkin saja. Toh di zaman Nabi Sulaiman saat itu jin memang biasa menjadi anak buah manusia atau ada interaksi antara manusia dengan jin. Allahu a'lam. Tapi yang memastikan betul tidak istrinya ibunya Ratu Bilqis itu adalah sejenis jin, ya Allah a'lam. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, tadi ada jarak ya antara Yerusalem sampai ke Yaman. Ini saya sampai Google di satelit ya, Google Map. Itu dari Yerusalem sampai ke Yaman atau ke Sabah itu sekitar 2.524 km. Ditempuh dengan kendaraan roda 4 dengan mobil itu butuh waktu 29 jam. Berarti sehari semalam lebih 5 jam. Bapak Ibu bisa bayangkan ini sejenis burung melakukan perjalanan 2.500 km kurang lebih. Wah, ini luar biasa ya, perjalanan burung hudhud. Ini kalau burung hudhud tidak bisa menyampaikan informasi yang tadi disebutkan, yakni tentang kedurhakaan dan kekafiran negeri Sabah dan juga ratunya, ini burung hudhud sudah jauh-jauh terbang, pulang-pulang disembelih juga sama Nabi Sulaiman, kan kasihan. Ini luar biasa ya, perjuangan seekor burung hudhud. Makanya nanti di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh. Bahkan beberapa di antaranya haram dibunuh. Jadi tidak boleh itu kan bisa jadi makruh dibunuh atau memang haram dibunuh. Di antara yang tidak boleh dibunuh adalah satu, burung hudhud. Burung hudhud adalah burung yang tidak boleh dibunuh. Kemudian lebah. Lebah juga hewan yang tidak boleh dibunuh. Kemudian semut. Semut juga hewan yang dianjurkan tidak dibunuh. Itu di antara beberapa hewan yang dilarang dibunuh. Bahkan termasuk kodok, katak, bangkong, itu juga dilarang dibunuh. Makanya nanti dalam kaidah fikih tidak bicara katak itu halal atau haram. Pokoknya katak itu haram dibunuh. Dan logikanya kalau katak ini mau dimakan kan tentunya harus dibunuh. Kan tidak mungkin makan katak hidup-hidup atau makan katak tapi kataknya tetap hidup, kan itu susah. Kalau makan katak hidup-hidup mungkin, tapi ketika makan kataknya tetap hidup, itu kan susah itu. Saya rasa mustahil lah. Makan katak hidup, keluar katak hidup kan susah itu. Jadi masuk pasalnya katak tidak boleh dibunuh, burung hudhud, semut, juga lebah itu yang tidak boleh dibunuh. Itu di antara keutamaan hewan-hewan tersebut. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Sulaiman alaihi salam ini saya ringkas ya kisah tentang Ratu Bilqisnya. Nanti ketemu lagi Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihi salam ini punya kuda. Dalam kitab Qasusul Anbiya itu sampai 20.000 kuda. Di antara kudanya Nabi Sulaiman, di antaranya memiliki sayap.
kayak apa? Kayak Pegasus ya. Pegasus ya. Yang bersayap kemudian ya itulah ya namanya. Nah, ini memang kayak mitos-mitos gitu ya. Tapi ini teman-teman yang Allah muliakan, hal ini dikonfirmasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha itu punya boneka, di antara bonekanya itu kuda bersayap. Di antara bonekanya Aisyah radhiyallahu anha itu kuda bersayap. Jadi itu bonekanya Aisyah. Ketika boneka itu tersibak tirainya oleh angin, kelihatanlah boneka itu tampaklah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu boneka gambarnya kuda, bentuknya kuda dan bersayap. Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, apakah itu? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ini kuda ya Rasulullah. Kuda bersayap, kata Nabi. Ya, ini kudanya Nabi Sulaiman. Kudanya Nabi Sulaiman bersayap. Sampai di ujungnya kata Aisyah, apakah kamu tidak tahu ya Rasulullah, kalau kudanya Nabi Sulaiman ada yang bersayap? Tapi itu ditimpalin oleh Nabi dengan senyuman atau dengan tertawa. Nah, ini kalau mau disimpulkan, apakah tertawanya Nabi membenarkan informasi yang disampaikan oleh Aisyah, atau tertawanya Nabi justru ngetawain apa yang dipahami oleh Aisyah. Tapi ini karakter Nabi ya Bapak Ibu Allah muliakan. Nabi itu kalau ada informasi yang salah, itu pasti Nabi mengkoreksi. Kalau tidak ada koreksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka informasi tersebut, informasi yang sampai di tengah-tengah Nabi dan oleh Nabi tidak dikoreksi, tidak dianulir atau tidak diperbaiki, berarti informasi tersebut benar adanya. Berarti ya kalau Nabi tidak mengkoreksi statementnya Aisyah, berarti betul bahwa di antara kudanya Nabi Sulaiman ada yang punya sayap. Seperti Pegasus. Jadi sebetulnya gini teman-teman, mitos-mitos yang berkembang di Yunani, di Yunani terutama, di Athena, di Yunani, mitos-mitos yang berkembang dari sana, itu tidak serta-merta sumbernya itu hayalan. Karena hayalan itu memang sejatinya harus ada dasarnya. Hayalan itu harus ada dasarnya. Artinya harus ada sesuatu yang memang diketahui oleh suatu masyarakat, diyakini oleh suatu masyarakat, sehingga kemudian dikembangkan hayalan itu. Kalau tidak sampai ada basic dasarnya, ya agak susah kemudian untuk memahami hayalan. Makanya saya berpikir bahwa mitos-mitos yang berkembang zaman dahulu, ya sebetulnya mungkin punya sanad, punya landasan. Cuman mungkin kesininya ceritanya ya dibikin dramatis, dibikin heboh lah, itu kan biasa. Kalau cerita nggak bikin heboh kan nggak jadi cerita. Gitu. Jadi datanya ada, datanya betul. Kayak misalkan orang-orang yang bertubuh tinggi besar, the Titan begitu, itu kan ada. Kalau kita ketahui bahwa bangsa Iram itu, Iromadzatil Imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, memang badannya gede-gede. Tidak biasanya, dan itu melebihi badan-badan manusia biasanya. Makanya gunung batu bisa dipahat menjadi rumah. Itu oleh orang-orang Iram, dalam kurung kaum Ad dan juga kaum Samud. Wallahu a'lam. Jadi mitos yang berkembang pada akhirnya itu memiliki sanad. Cuman mitos itu dikembangkan ceritanya, dikembangkan jadi kayak novel oleh pelaku-pelaku sejarah kekinian. Mungkin biar seru gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini saya sampaikan satu poin. Kenapa? Karena saya ingin menegaskan bahwa di zaman Nabi Sulaiman sudah ada sholat asar, karena ini momennya sholat asar. Nabi Sulaiman harusnya sholat asar, tapi karena beliau lihat-lihat kudanya dulu, akhirnya waktu untuk melaksanakan sholat asar makin mepet, begitu, makin habis waktunya, atau makin mendekati maghrib, Nabi Sulaiman baru ingat kalau dia belum sholat asar. Nah, ini sebagai bentuk penyesalan dan pertaubatan Nabi Sulaiman. Kan tobat zaman dulu kadang-kadang aneh. Kayak Nabi Musa itu, ada umatnya yang menyembah anak sapi, bentuk tobatnya dibunuh. Kalau taubatnya umat Nabi Muhammad kan cukup bersimpuh di hadapan Allah, kemudian memohon ampun seserius mungkin, sepenuh hati, kemudian diiringi dengan sholat taubat, selesai. Itu taubatnya model kita. Makanya banyak yang taubat sambal karena efeknya tidak efek jerak. Gitu. Kalau di zaman Nabi Musa, berbuat dosa, taubatnya apa? Bunuh. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di antara bentuk pertaubatan beliau adalah ketika kuda mengganggu aktivitas sholat. Ketika peliharaan mengganggu aktivitas sholat, maka sebagai bentuk taubatnya, semua yang mengganggu aktivitas sholat harus dilenyapkan. Wah, ini luar biasa. Gara-gara asik nonton kuda,
tertinggal ibadah sholat asar. Maka semua yang mengganggu sholat sampai sholat itu tertangguhkan, maka sesuatu itu harus dihilangkan. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam membunuh seluruh kuda yang dia miliki. Kalau ada 1.000, berarti 1.000 kuda dibunuh. Kalau ada 20.000, maka 20.000 kuda semuanya dibunuh. Itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga Nabi Sulaiman nggak punya kendaraan. Kudanya habis semua dibantai. Gara-gara kudanya mengganggu aktivitas sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai akhirnya, teman-teman, yang Allah muliakan, karena Nabi Sulaiman kehilangan kendaraan, tidak punya kuda, maka Allah berikan ganti. Nah, ini menariknya. Jadi taubat yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tetap mendatangkan keberkahan dari Allah, sehingga Allah mengganti kendaraan Nabi Sulaiman dengan angin. Itu Nabi Sulaiman punya papan, dan papan ini kalau teman-teman cek ya, kisahnya mirip-mirip dengan Aladin gitu. Mirip-mirip dengan Aladin, Aladin yang punya jin, jin punya si Aladinnya punya punya istri namanya Yasmin, putri cantik, dan bla 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 begitulah ya. Ini mirip-mirip, sebetulnya mirip-mirip. Ini Nabi Sulaiman alaihi salam ini punya papan, dan papannya ini bisa terbang. Cuman bedanya dengan Aladin ini. Kalau Aladin kan karpet ajaib. Kalau Nabi Sulaiman tuh papan terbuat dari kayu-kayu, dan papan ini bisa menampung pasukan, bisa menampung istana, bisa menampung apapun yang Nabi Sulaiman inginkan untuk dibawa oleh papan ini. Dan papan ini terbang dibawa oleh anginnya, Masya Allah. Ini teman-teman yang Allah muliakan, ini saya dapatkan dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan memastikan kebenarannya wallahu a'lam, tetapi ini informasi yang ada dan didapatkan oleh para ulama sejarah berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi beliau punya papan, dan papannya ini mampu menampung apa saja yang diinginkan, yang disukai, yang ingin dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, entah istana atau pasukan. Jadi bisa kebayang teman-teman, pasukan ribuan naik papan terbang semuanya. Jadi ini lebih jago daripada Aladin lah. Dan ya kisahnya mirip-mirip mitos begitulah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, angin ini kalau berjalan melalui daratan, kalau Nabi Sulaiman jalan lah naik kuda, itu bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan kalau naik kuda. Tapi kalau pakai angin itu berangkat pagi, pulang sore. Masya Allah. Ini di antara perjalanan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kan di Baitul Maqdis, itu pernah pergi ke Istakhar. Itu ada tempat, atau Istofar ya, ini salah, Istofar. Dari Baitul Maqdis ke Istofar. Istofar itu di Iran. Perjalanan. Kalau di sini itu jaraknya 2.183 km. Dari Baitul Maqdis ke Istakhar ini 2.183 km. Itu jaraknya. Dan itu hanya ditempuh oleh Nabi Sulaiman pagi saja. Jadi kayak berangkat pagi sampai pagi. Berangkat pagi sampai pagi. Sampai dalam kitab Ibnu Katsir itu, Nabi Sulaiman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sarapan, itu sarapannya di Istakhar. Baitul Maqdis berangkat, pengen sarapannya di Iran. dari Palestina, sarapannya di Iran. Nanti dari Iran, pergi lagi ke Kabul. Kabul itu di Afghanistan. Ke Afghanistan. Jadi, Masya Allah, ini Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan sedemikian rupa, dari Baitul Maqdis ke Iran, dari Iran ke Kabul, ke Afghanistan. Dan itu dilakukan hanya seharian saja. Itu pakai angin. Didorong pakai angin. Ini kalau saya baca kisah ini, teman-teman yang Allah muliakan, itu ingatnya itu ke Dragon Ball, ingatnya itu ke Aladin gitu. Karena kisah-kisah ini memang pada akhirnya ada, tetapi ya pengembangan yang muncul di masyarakat jadinya macam-macam. Mungkin Aladin kan cerita dari Iraknya, mungkin geser ke tempat yang lain ceritanya beda lagi, tapi konteksnya sama, yakni ada benda yang bisa terbang di bawah angin, terus ada orang yang bisa ngatur benda itu supaya bisa terbang kemana saja, dan dibantu oleh sejenis jin. Nah itu kan ceritanya ya banyak. Di Indonesia juga ada itu ya, jin dan jun. Ya, intinya kisah itu adalah begitu, dan itu sumbernya dari satu sumber yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat yang mendapatkan cerita ini. Jadi Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dalam 1 hari dari Palestina
menuju Iran, dari Iran menuju Afghanistan. Dan itu selesai hanya dalam waktu seharian. Masya Allah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Sekaligus ini juga ingin saya bantah dulu, ini ada satu hal yang mengganggu saya sebetulnya dan tidak saya masukkan dalam slide karena memang tidak terlalu penting sebetulnya. Ada apa ya namanya? Ada di YouTube kalau tidak salah, nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu boleh buka itu di YouTube terkait dengan Candi Borobudur sebagai istananya Nabi Sulaiman. Ini ada cukup ramai lah di YouTube. Saya hanya ingin menegaskan bahwa informasi bahwa Candi Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman terlalu berlebihan, Mbak. Itu saya nggak ketemu dasarnya sama sekali dari mana itu. Tidak ada cerita para ulama sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman orang Jawa, itu nggak ada. Saya belum menemukan. Jadi salah satu alasan tokoh ini atau bapak ini, kalau tidak salah masih hidup beliau, saya tidak berani sebut namanya, nanti silakan aja dicek itu siapakah yang bilang bahwa Candi Borobudur itu adalah Haikal Sulaiman. Jadi kata beliau, kenapa kok Haikal Sulaiman itu adanya di Candi Borobudur, adanya di itu adalah Candi Borobudur? Karena di Jawa itu ada satu nama daerah yang daerah ini namanya itu tidak Jawa. Kalau kalau Purworejo kan Jawa, Wonosobo Jawa, tapi ini namanya tidak Jawa. Nama daerahnya Sleman. Dan Sleman ini katanya konon diambil dari Nabi Sulaiman. Agak susah ya memahaminya, tapi ada ceritanya begitu. Itu ada cerita yang disampaikan oleh seorang tokoh lah di Indonesia. Kata beliau bahwa Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Dan yang membangun Candi Borobudur adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan nggak tanggung-tanggung, kata beliau, Ratu Bilqis itu juga orang Jawa. Jadi ini jadi Jawa sentris. Ini mohon maaf ya, bukan berarti underestimate sama Jawa, bukan. Ini ada cerita yang terlalu berlebihan mengangkat cerita tersebut seolah-olah sumber dari cerita ini dua-duanya adalah dari Jawa. Itu Nabi Sulaiman dari Jawa, Ratu Balkis pun dari Jawa. Itu katanya Sabah itu Sobo. Sabah itu kan kalau bahasa Indonesia, kalau di Jawa kan jadinya Sobo. Jadi kata tokoh ini, Sabah itu di daerah Wonosobo. Jadi Nabi Sulaiman di Sleman, Ratu Sabahnya di Wonosobo. Nah, ketemu bikinlah Candi Borobudur dalam kurung Haikal Sulaiman. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas data tersebut saya tidak bisa menemukan datanya, tapi cerita itu cukup ramai, terutama di tahun-tahun 2000-an itu cukup ramai, cukup viral lah begitu kalau bahasa sekarang viral, bahwa Nabi Sulaiman itu orang Jawa dan bahwa Candi Borobudur itu adalah Haikal Sulaiman. Dan gambar-gambar yang ada di patung-patung yang ada di dalam itu, patung yang kita kenal dengan patung Buddha, itu menurut beliau adalah patungnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti itu sekali lagi. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini saya bahas dalam teleportasi, tapi saya rasa tidak usah saya jelaskan. Ini terkait dengan dipindahkannya singgasananya Ratu Bilqis ke Yerusalem. Ini nanti saya lewat lah. Allah a'lam. Kemudian ada setelah teleportasi ada kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kaitan dengan ada satu perkara yang diajukan kepada Nabi Daud. Ini ceritanya di zaman Nabi Daud, kisah ini. Jadi ada kasus pemilik kebun anggur, itu kebun anggurnya habis dimakan sama kambing. Jadi ada si A, si B lah begitu. Si A ini punya kebun anggur, si B punya ternak kambing. Ketika si B sedang mengembalakan kambingnya, si B agak teledor. Sehingga kebun anggur milik si A itu habis dimakan sama si kambing. Jadi karena keteledoran si pemilik kambing, maka pemilik kebun anggur habis tanaman anggurnya dimakan sama si kambing. Ketika dua orang ini melapor kepada Nabi Daud alaihissalam, maka keputusan Nabi Daud, pemilik kambing harus mengganti semua kerugian pemilik kebun anggur. Jadi cukup diganti saja, misalkan harga kebun anggur yang dimakan oleh kambing itu totalnya 100 juta, maka bayar saja 100 juta, maka selesai. Itu urusannya, kata Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman punya pikiran yang lebih detail, menurut saya ini detail. Kenapa? Karena tidak berpikir rata-rata ya, teman-teman. Cara berpikir Nabi Sulaiman unik nih saat ini. Saat itu unik. Kenapa? Karena beliau
memberikan solusi, dan solusinya itu out the box, keluar dari biasanya. Kan kalau pemilik si A kehilangan kebun anggur gara-gara ternaknya si B, maka si B harus mengganti kebun anggur yang dirusak. Kan itu biasa, terlalu biasa. Jawaban itu terlalu biasa. Gak usah jadi Bedaud lah. Kayaknya kita juga akan punya kesimpulan seperti itu. Atau pengadilan-pengadilan sekarang mungkin akan punya kesimpulan seperti itu. Nabi Sulaiman tidak. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, kata beliau, pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya kepada pemilik kebun untuk diambil manfaat. Diambil kambingnya oleh si pemilik kebun. Kemudian si pemilik kambing, yang kambingnya sudah dibawa oleh si pemilik kebun, si pemilik kambing harus merawat kebun anggur. Sampai kebun anggur itu kembali normal, kembali utuh. Jadi sebelum kebun anggurnya utuh atau kembali normal, yang direnov lah, yang sudah diperbaiki, direcovery oleh si pemilik kambing, maka selama belum jadi kebunnya, belum bagus kebunnya, belum settle kebunnya, maka kambing ini tetap akan dimiliki dulu oleh si pemilik kebun. Jadi kayak jaminan. Diambil kambingnya, diambil manfaatnya, diambil susunya. Kalau diambil dagingnya tidak ya, hanya diambil susunya saja. Kemudian diambil bulunya, kalau misalkan bisa diambil bulunya. Tapi si pemilik kambing harus menyelesaikan recovery kebun anggurnya sampai jadi, sampai settle. Kan ini unik nih, cara menyelesaikan masalahnya unik. Dan saya rasa agak susah diterapkan di kita ya, barangkali agak terlalu ribet gitu. Tapi itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah Azza wa Jalla, fafahamnaha Sulaiman. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman yang tadi disebutkan itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga kalau ditanya bijaksana siapa antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, maka jawabannya lebih bijaksana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menyelesaikan masalah. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu singkat ceritalah tentang Nabi Sulaiman. Kalau tidak salah saya punya satu video, saya sampaikan itu di kantornya Pak Aldo itu di PHI. Bahas tentang Nabi Sulaiman, mungkin lebih detail ada di situlah barangkali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Sulaiman alaihi salam ini akhirnya kita akan pahami sebagai masa keemasannya Bani Israel. Jadi zaman Nabi Sulaiman ini adalah masa keemasannya Bani Israel. Kenapa? Karena di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel secara person, secara kasta, secara strata, betul-betul berada di puncak kemuliaan, puncak kekuasaan, sampai teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Nabi Sulaiman tidak ada satupun kerajaan yang berani melawan Bani Israel. Nggak ada. Semuanya tertunduk patuh, hormat, semuanya menaruh hormat kepada Bani Israel di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Seluruh dunia takluk. Kalau Alexander the Great, kalau Genghis Khan, kalau siapa lagi? Ya, orang-orang itulah yang menguasai dunia sampai 3/4-nya atau sampai setengahnya. Zaman Nabi Sulaiman itu nggak ada lawan. Di zaman Nabi Sulaiman itu nggak ada lawan. Nggak ada yang mau cari urusan, cari ribut dengan Nabi Sulaiman itu nggak ada. Termasuk Ratu Balkis. Makanya nanti Ratu Balkis kan taslim atau menyerahkan dirinya dan menjadi istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tidak salah di slide yang satu lagi saya jelaskan selanjutnya, mungkin bisa dicari di situ. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam di zaman beliau itu betul-betul puncak kejayaan, puncak kemuliaannya Bani Israel. Sehingga Bani Israel nggak ada lawan. Nggak ada lawan sama sekali. Sama sekali nggak ada lawan. Dan ini menjadi satu-satunya yang dikenang oleh Bani Israel. Yang dikenang oleh Bani Israel. Kenapa? Karena masa Nabi Sulaiman adalah masa yang tidak terlupakan. Masa di zaman Nabi Sulaiman adalah masa yang tidak bisa lekang oleh waktu, kisah itu, kenangan itu. Makanya kalau teman-teman cek, misalkan sekarang di Masjidil Aqsa, itu mereka berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun kembali yang namanya Haikal Sulaiman. Kenapa ingin membangun kembali Haikal Sulaiman? Karena memang hanya kisah Nabi Sulaiman yang betul-betul menjadi puncak kemuliaan dan kekuasaannya Bani Israel. Kenapa tidak ingin membangun Qubatuz Zamannya zaman Nabi Musa? Nabi Musa. Kan di zaman Nabi Musa membangun Qubatuz Zaman.
Kenapa bukan itu yang dibangun? Kenapa harus Haikal Sulaiman? Karena memang kenangan Nabi Sulaiman, nostalgianya itu nggak bisa dilupakan. Sama sekali nggak bisa dilupakan. Dan Bani Israel sampai hari ini selalu mengenang dan selalu membangga-banggakan diri mereka sebagai keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai orang yang berhak untuk memimpin dunia. Ini doktrinnya, ya kalau mau disambungkan ke Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman tidak punya doktrin itu, ya. Saya tegaskan Nabi Sulaiman tidak punya doktrin itu. Tapi orang-orang Bani Israel hari ini, mereka punya keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang berhak mengelola dunia. Kenapa? Karena mereka keturunan raja dari Raja Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah berkuasa memimpin dunia. Yang kerajaannya la yanbaghi li ahadim min ba'di, yang tidak Allah berikan kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Jadi ini apa ya namanya, gengsi tertingginya Bani Israel. Maka dorongan ini teman-teman yang Allah muliakan, jadi dorongan pemimpin dunia, dorongan keturunan Nabi Sulaiman, dorongan keturunan orang yang mulia, dorongan keturunan hamba-hamba Allah ini, itu yang mendoktrin orang-orang Bani Israel sehingga rasis. Sehingga dirinya itu di atas angin. Dan memang itu mendorong motivasi mereka untuk belajar, motivasi mereka untuk berusaha sampai pada puncak ekspektasi kemenangan, kesuksesannya itu sampai pada ekspektasi yang mereka punya. Sampai sesuai dengan ekspektasi yang mereka punya. Makanya kayak kalau kita cek misalkan hari ini, yang pegang ekonomi dunia ya kalangan Yahudi. Yang punya pendidikan dunia juga ya tidak jauh dari mereka. Yang punya gerakan kapitalis, ya awalnya kan dari mereka juga, Adam Smith-nya misalkan. Yang punya gerakan sosialis, ya mereka juga dengan Karl Marx-nya. Jadi hampir semua isme, semua pencapaian, ujung-ujungnya mereka. Gitu. Karena memang mereka punya doktrin bahwa mereka lah yang berhak mengelola dunia. Dengan dunia baru. Dunia baru, itu ada di uang $1 ya. Dunia baru. Allah a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, tadi sebagaimana di awal saya jelaskan, doanya itu menjadi bumerang. Karena setelah Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada lagi raja yang bisa menyamai kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya hancurlah sehancur-hancurnya kerajaan Bani Israel. Nanti bagaimana kehancuran itu bisa terjadi, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, ini kata kuncinya. Teman-teman yang Allah muliakan, distorsi ajaran Islam. Distorsi ajaran Islam, artinya orang-orang Bani Israel meninggalkan ajaran Islamnya, itu sebagai awal dari kehancuran. Saya ulang dulu, teman-teman yang Allah muliakan. Ketika Bani Israel meninggalkan ajaran Islam, ketika Bani Israel menolak nabi-nabi mereka, maka kehancuran itu mulai masuk. Hancurlah kondisi Bani Israel, tidak lagi memiliki kekuatan, perpecahan di antara mereka, musuhan satu sama lain. Pasca Nabi Sulaiman meninggal, itu kerajaan Bani Israel pecah jadi 2. Ada di utara, namanya kerajaan Israel, di selatan namanya kerajaan Yehuda. Jadi 2 kerajaan. Pasca Nabi Sulaiman wafat. Kemudian ada statement saling mengkafirkan, karena kerajaan Israel ini dianggap tidak mau menerima asbat. Yehuda menerima asbat, sehingga masing-masing mengklaim kami benar, yang lain salah. Maka Bani Israel pecah jadi 2 antara Yehuda dengan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-duanya saling musuh, saling memusuhi, saling mengkafirkan, saling membunuh. Kalau sudah begitu, teman-teman yang Allah muliakan, hilang yang namanya ukhuwah Islamiyah. Bahkan ukhuwah Islamiyah nggak jadi penting lagi. Nasabiyah pun hilang. Kan Bani Israel itu udah ada 12 suku, itu pecah jadi 2. Itu sudah lagi nggak nganggap saudara. Makanya dalam bahasa Al-Quran suka ada kalimat, bukan suka ada kalimat, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu, wahai Muhammad, menganggap mereka berjamaah. Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka berpecah belah. Karena memang sudah jauh dari Islam, datang kehancuran, perpecahan terjadi di tengah-tengah mereka, saling mengkafirkan, saling membunuh, hilang rasa ukhuwah, hilang rasa nasabiahnya. Pada puncaknya, penjajahan tidak pernah meninggalkan Bani Israel. Penjajahan selalu mengungkung, mengkooptasi kondisi Bani Israel. Itu kenyataannya. Nah, ini menjadi entry point kenapa Bani Israel nanti
dicabut haknya menempati Yerusalem, Bani Israel dicabut haknya sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Mulai berurutan kehilangan itu semua. Teman-teman yang Allah muliakan, di surat As-Saffat ayat 123 sampai 127 ini muncul penyimpangan di tengah-tengah Bani Israel. Di antaranya adalah Bani Israel sudah berani menyembah Ba'la. Ba'la itu dewa yang diyakini oleh kalangan Bani Israel dan disembah oleh kalangan Bani Israel. Ini Ba'la. Ini berhala yang disembah oleh Bani Israel pasca wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi lengkap sudah ini. Ketika Bani Israel meninggalkan ajaran Islamnya, menjadi musyrik mereka, menjadi ahli maksiat mereka, maka kemuliaan Allah hilangkan, kekuasaan pun Allah hilangkan dari tangan mereka. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini beberapa tahapan kemunduran Bani Israel. Di antaranya, tadi saya sampaikan di awal, pasca Nabi Sulaiman wafat, itu kerajaan Bani Israel pecah jadi dua. Ada kerajaan Israel namanya, itu di utara Palestina, dipimpin oleh Rahbaam namanya. Kemudian kerajaan Yehuda itu di selatan Palestina dengan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan Israel ibu kotanya Sumeria dengan rajanya Rahbaam. Kemudian kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dengan rajanya Yarbaam. Rahbaam dengan Yarbaam ini putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dua-duanya ini abang adik. Rahbaam kakaknya, Yarbaam adiknya. Jadi kakak adik. Tadi yang saya sebutkan, jangankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah nasabi aja bubar. Padahal Rahbaam dengan Yarbaam ini abang adik, sama-sama putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi kerajaannya pecah. Yang satu bikin kerajaan di utara Palestina, yang satu bikin kerajaan di utara Palestina. Ini ada gambar petanya. Yang warna kuning itu kerajaan Israel, yang warna pink itu kerajaan Yehuda. Nanti basisnya ya orang-orang Yahudi kalau kerajaan di selatan Palestina dominasinya klan Yahudi. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini penjajahan demi penjajahan yang dialami oleh Bani Israel. Yang pertama, saya singkat ini saya sampaikan. Nanti kita fokus pada bangsa Babilonia mungkin ya. Pertama, Bani Israel dijajah oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur ini terjadi pada tahun 721 sebelum Masehi. Raja bangsa Asyur saat itu adalah Raja Sargon II. Jadi dijajah oleh bangsa Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Kemarin sempat dikupas ketika ditanya oleh Bang Aldo ya, Pak Aldo, terkait dengan Yahudi. Kemudian nanti dijajah lagi itu yang di utara Palestina. Jadi kerajaan Israel dengan rajanya Rahbaam yang ibu kotanya Sumeria itu dijajah oleh bangsa Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Dijajah. Habis itu bangsa kerajaan Israel di utara Palestina. Dan kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda nggak mau bantu. Kenapa nggak mau bantu? Malah mereka bersyukur, uang hancur gitu. Nah, tapi ternyata diamnya kerajaan Yehuda ketika kerajaan Israel di utara Palestina dijajah oleh bangsa Asyur, kerajaan Yehuda diam saja, tidak mau bantu. Ternyata itu membuat jadi ya bumerang bagi kerajaan Yehuda. Nanti kerajaan Yehuda ketika kerajaan Israel sudah hancur, gitu, babak belur, sudah tidak lagi punya kekuatan, sebagian pada pindah ke Yehuda, justru akhirnya kerajaan Yehuda pun mengalami nasib yang sama. Di tahun 586 sebelum Masehi, berarti beberapa ratus tahun kemudian, itu kerajaan Yehuda dijajah oleh bangsa Babilonia dengan rajanya Nebuzkadnezar atau Bukhtanasar. Nebuzkadnezar, tapi kalau dalam bahasa Arab, rata-rata rajanya disebut dengan Bukhtanasar. Dalam ejaan yang lain Nebuzkadnezar. Ini rajanya Babilonia. Nah, di tahun 586 ini bangsa Bani Israel kehilangan kekuatannya sebagai sebuah kerajaan. Saya ulang, di tahun 586 sebelum Masehi ini, tahun 586 sebelum Masehi ini, kerajaan Bani Israel, baik yang ada di utara yang bernama kerajaan Israel ataupun yang ada di selatan dengan nama kerajaan Yehuda, dua-duanya hancur, luluh lantak, hancur lebur, Tauratnya dibakar, masyarakatnya dibantai, kehilangan kekuatan, kehilangan kemuliaan, tidak ada lagi yang namanya raja atau kerajaan Bani Israel. Teman-teman yang Allah muliakan,
Ini ada gambar ini Raja Sargon. Raja Sargon. Yang pakai tongkat Raja Sargon. Gambarannya begitu ya, wallahu alam orangnya kayak gimana. Teman-teman yang Allah muliakan, di bawahnya ada Nebukadnezar, ini yang menjajah kerajaan Yehuda yang ada di selatan Palestina. Beliau berasal dari Babilonia. Kalau teman-teman sandingkan ini dengan kisah Nabi Ibrahim, ya satu rumpun dengan Nabi Ibrahim ini. Babilonia kan, Nabi Ibrahim juga orang Babilonia, dari bangsa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini di antara kekejaman yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Di antaranya, pertama, Nebukadnezar ini melakukan pembantaian yang dilakukannya ketika mendatangi kerajaan Yehuda, kerajaan yang ada di selatan Palestina. Itu laki-lakinya, orang-orang Bani Israilnya dibantai. Nanti ada penjelasannya berapa orang yang dibantai. Kemudian rumah ibadahnya dibakar dan dihancurkan. Jadi ini kalau nanti ditanya kenapa Tauratnya bisa hilang, bisa berubah, karena Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel, entah itu yang ada di utara Palestina atau yang di selatan Palestina, atau kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda, itu sudah dihancurkan oleh raja-raja para penjajah. Dihancurkan oleh raja-raja penjajah Bani Israel. Yang ketiga, pembantaian tersebut berdampak pada kejiwaan Bani Israel yang terjebak dengan keputusasaan. Dibakarnya Taurat menambah parah itu ya, kesesatan Bani Israel. Kenapa? Karena tidak ada lagi rujukan, tidak ada lagi referensi. Kalau teman-teman cek ya, materi sebelumnya, kemarinnya lagi, itu Nabi Musa alaihissalam pernah menyampaikan kepada Allah bahwa ada satu umat yang mereka menghafalkan kitab suci mereka sampai ngelotok, sampai hafal. Ngelotok. Jadi tidak hanya ada di kitab sucinya, tapi dihafal oleh umat ini. Kata Nabi Musa, jadikan umat itu umat saya. Kata Allah Azza wa Jalla menjawab, umat itu umatnya Ahmad, bukan umat ente. Nah, bahasa ini, teman-teman yang Allah muliakan, menjadi dalil, menjadi bukti bahwa kitab Taurat di zaman Nabi Musa, kitab Injil di zaman Nabi Isa, itu tidak biasa dihafal. Nggak biasa dihafal. Rata-rata ya kitab saja dibawa-bawa. Jadi nggak dihafal. Ilmunya ya di kitab. Maka ketika Tauratnya dibakar, Tauratnya dihancurkan, blank itu para ulamanya. Blank. Kenapa? Karena ilmunya ada di kitab. Di antara kelebihan Al-Quran adalah sebagaimana tadi ungkapan Nabi Musa, umat Muhammad SAW dilibatkan di dalam proses penjagaan Al-Quran. Maka di dalam Qurannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Oleh para ulama dijelaskan kenapa menjaga Al-Quran harus pakai domir nahnu. Domir nahnu itu domir kami. Kami kan isinya tuh nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa harus pakai kami ketika menjaga Al-Quran? Karena Allah melibatkan makhluk yang lain selain malaikat untuk menjaga Al-Quran, yakni manusia. Jadi manusia menghafal Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh manusia, Quran tetap terjaga orisinalitas. Itulah barangkali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi hancurnya Taurat, rumah ibadah dibakar, semakin menambah kesesatan bagi Bani Israel. Mereka kehilangan tuntunan, kehilangan pedoman, serta kekuatan di waktu yang bersamaan. Jadi tuntunan nggak ada, pedoman nggak ada, kekuatan hilang. Kekuatan hilang. Tapi maha baiknya Allah Azza wa Jalla, Allah masih berkenan memberikan Rasul. Masya Allah. Masih berkenan memberikan Rasul. Kenapa ya? Karena tadi rumusnya, setiap ada penyimpangan, Allah Azza wa Jalla berhak untuk mengutus seorang Rasul. Nah, di antaranya yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Daniel bin Hizkil. Nama saya ini, Daniel. Jadi, gini-gini juga nama Nabi ini. Walaupun tidak Arabik ya, tapi Ibrani, namanya bahasa Ibrani. Mungkin ini tidak cocok sebetulnya karena saya kan orang Sunda. Mungkin harusnya kan Dadang ya, Asep atau siapa Encep gitu. Ini namanya Daniel, sebetulnya melanggar kode etik orang Sunda. Tapi ala kulli hal, Nabi Daniel ini dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia. Karena nanti banyak orang-orang yang dari Bani Israel itu dibawa, dipindahkan, dimigrasikan ke Babilonia. Ini kisah Nabi Daniel dengan singa-singa saya tidak bahas. Kalau teman-teman mau baca langsung, itu bisa dibuka dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil, ada bab khusus namanya bab Daniel. Jadi nama saya ada dalam bab Injil itu. Nama babnya bab Daniel. Nanti dibaca saya di situ. Ya, kisahnya kurang lebih begitulah. Allahu a'lam.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Bani Israel yang masih hidup dan tidak ditawan, mereka berdiaspora ke berbagai negeri untuk menyelamatkan diri, melanjutkan kehidupan mereka, ras mereka, dan agama mereka yang sudah kehilangan kitab sucinya, sudah kehilangan ajaran. Jadi agama yang tersisa ya tinggal ritual semata yang sudah kehilangan nilai-nilainya. Ritualnya saja, tapi nilainya sudah nggak ada. Wong kitab sucinya dibakar, rumah ibadah dihancurkan, ulama-ulamanya ditangkap. Terus siapa yang bimbing Bani Israel saat itu? Ya nggak ada jawaban. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara yang masih bertahan dan mengajak tetap bertahan tinggal di Yerusalem adalah Nabi Armia, atau dalam bahasa Injil Yeremia. Nabi Armia atau Yeremia ini tetap mengajak kepada Bani Israel untuk tinggal di Yerusalem. Tetap tinggal di Yerusalem. Tapi yang mereka tetap berdiaspora, keluar. Nggak mau tinggal lagi di Yerusalem. Ini jawaban Bani Israel ketika diminta tinggal oleh Nabi Armia. Kata Bani Israel, bagaimana mungkin kami bisa tinggal di negeri yang sudah hancur dan penduduknya dimurkai Allah Azza wa Jalla. Jadi saya tegaskan dulu teman-teman. Setelah penjajahan bangsa Babilonia, itu orang-orang Bani Israel yang masih tinggal di situ, semuanya berdiaspora, berlarian, lari kocar-kacir, meninggalkan Yerusalem. Ada yang datang ke Madinah, Yasrib, ada yang pindah ke Mesir, ada yang pindah ke daerah-daerah yang lain tuh. Pindah semuanya. Kenapa mereka pindah? Karena mereka sudah tidak nyaman tinggal di Yerusalem. Kenapa? Orang-orang Yerusalem telah dibantai oleh Raja Nebukadnezar dan penduduknya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang Bani Israel paham bahwa ini hukuman dari Allah. Makanya mereka berlarian pergi keluar dari Yerusalem. Ini kata Ibnu Kalbi, saya dapatkan juga dalam kitab Qasusul Anbiya. Sejak saat itu, Bani Israel berpencar ke berbagai negeri. Sebagian ada di Hijaz, sebagian yang lain ada di Yasrib. Yasrib itu kayak Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah. Nanti Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah diusir oleh Nabi mentok di Khaibar. Oleh Nabi akhirnya diperangi lagi Khaibar sampai akhirnya diusir oleh Umar bin Khattab keluar dari kota Madinah. Oleh Nabi SAW keluar dari kota Madinah. Itu diusir oleh Nabi SAW. Puncaknya diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teman-teman yang Allah muliakan, kedatangan Yahudi ke Madinah di antara oleh-olehnya orang-orang Yahudi adalah mengajarkan praktek ribawi di kota Madinah dan kota Mekah. Nanti teman-teman kalau membaca kisah tentang Abbas bin Abdul Muttalib, sosok Abbas ini kan paman kandung Nabi ya, bapaknya Abdullah bin Abbas. Abbas ini terkenal di Mekah dan di Madinah sebagai bank keliling gitu lah, bahasa praktis bank keliling. Jadi orang yang suka meribakan hutang itu Abbas bin Abdul Muttalib. Sebelum beliau memeluk agama Islam dan sebelum turunnya wahyu tentang haramnya riba. Itu beliau masih pemilik bank keliling lah di zaman itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini para tawanan Bani Israel, saya tidak harus sebutkan. Ada poin yang ingin saya sampaikan di sebelah kanannya dijelaskan, Nebukadnezar itu membantai sepertiga penduduk Yerusalem. Jadi sepertiga penduduk Yerusalem dibantai. Sepertiganya lagi dipenjara dan dibawa ke Babilonia. Jadi sepertiga dibantai di tempat, sepertiganya lagi dibawa ke Babilonia. Di antaranya ada Nabi Daniel bin Hizkiel di dalam. Yang sepertiganya lagi itu dibiarkan hidup. Itu mereka anak-anak, orang tua, kemudian orang yang sudah sakit-sakitan. Nah, merekalah yang berdiaspora ke seluruh negeri di luar Yerusalem. Sehingga nanti teman-teman bisa memahami dengan sangat sederhana bahwa ketika penjajahan Nebukadnezar, berarti setelah itu Yerusalem kosong lagi. Setelah itu Yerusalem sepi lagi dari kalangan Bani Israel. Kenapa? Karena sepertiganya dibantai, sepertiganya dibawa ke Babilonia, dan sepertiganya lagi berdiaspora ke beberapa daerah. Sejak saat itu, tanah Yerusalem kembali tidak lagi menjadi milik Bani Israel. Hak kepemilikan Yerusalem bagi Bani Israel dicabut. Teman-teman yang Allah muliakan, saya ringkas ini, tahun 320 sebelum Masehi, Bani Israel dijajah oleh Alexander the Great di bawah kendali Ptolemeus. Lemeus ya, saya susah bacanya, Bapak baca aja lah sendiri. Tulisannya begitu. Kemudian hingga akhirnya di tahun 63 sebelum Masehi, Bani Israel kembali dijajah oleh bangsa Romawi.
ini dikuasai oleh Raja Bambius saat itu. Yerusalemnya dikuasai oleh tokoh namanya Bambius. Kemudian berturut-turut Bani Israel dijajah oleh bangsa-bangsa besar di zamannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 63 Masehi ini, sebelum 63 sebelum Masehi ini dijajah oleh bangsa Romawi, baru bisa dibebaskan oleh kaum muslimin tahun 638 Masehi. Ini hitung-hitungan kasar saja. Sejak tahun 721 sebelum Masehi sampai 638 Masehi, tidak kurang Bani Israel dijajah selama 1359 tahun. Bani Israel hidup di bawah penjajahan, hidup di bawah tekanan, hidup di bawah intimidasi, hidup di bawah ketidakbebasan, hidup sebagai budak, hidup sebagai parasit, hidup sebagai orang-orang yang terhina di zamannya. Ajaran hilang, kekuatan hilang, maka kehinaan saat itu dialami oleh Bani Israel. Teman-teman yang Allah muliakan, ini saya tambahkan sedikit lagi poin ini, kondisi Bani Israel yang hancur seperti ini telah dijelaskan oleh Nabi Yeremia sebelumnya. Jadi Nabi Yeremia alaihi salam itu tidak membiarkan terkait dengan kondisi Bani Israel. Sebetulnya sebelum kondisi ini terjadi, itu Nabi Armia sudah menyampaikan. Makanya ada beberapa nubuat tentang kehancuran Bani Israel yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia atau Nabi Armia. Itu sudah disampaikan. Di antaranya kata Nabi Yeremia ini, beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Di antara wahyunya adalah kepada Nabi Yeremia, kata Allah bahwa Bani Israel akan meninggalkan agama Islam. Akan meninggalkan agama Islam. Dan Bani Israel sudah menolak masuk Yerusalem. Itu sudah lama kan, menolak masuk Yerusalem. Yang paling krusial, Bani Israel akan meninggalkan agama Islam. Kemudian nanti para ulama Bani Israel akan berkhianat. Mereka menjual agama demi keuntungan dunia. Mereka berpenampilan ulama, tapi isinya adalah menjual dunia. Menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Maka para ulama di zaman Bani Israel berkhianat. Di antara pengkhianatannya adalah para ulama di zaman Bani Israel tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ulamanya diam semua. Ulamanya bungkam semua. Itu diabadikan di dalam surah Al-Maidah ayat 78-79. Kata Allah Azza wa Jalla, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa. Jadi Allah Azza wa Jalla melaknat Bani Israel dari orang-orang kafir di kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan juga lisannya Nabi Isa alaihi salam. Dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena Bani Israel menolak amar ma'ruf nahi munkar. Ulama-ulamanya diam semua. Kemudian yang keempat, para raja di zaman Bani Israel, terutama raja-raja pasca Nabi Sulaiman alaihi salam, raja-raja kecilnya, itu berkhianat. Pemimpin-pemimpin kaumnya berkhianat. Di antara bentuk pengkhianatannya adalah mereka berlaku kejam kepada rakyat, membuang ajaran agama sebagai tuntunan, pedoman undang-undang, undang-undang negaranya tidak mau dipakai dari Islam, dibuang gitu. Kitab suci harus sesuai dengan konstitusi. Jadi Taurat harus dipaksakan sesuai dengan keinginan hawa nafsu para raja yang hidup di zaman itu. Kemudian keturunan para nabinya terjebak dengan dosa dan kemaksiatan. Keturunan nabi kayak keturunan Nabi Sulaiman, keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Daud, itu mereka hidup dalam kemaksiatan. Dibikin supaya dininak bobokkan gitu. Diisi dengan kemaksiatan, mereka tidak lagi punya kekuatan, mereka tidak punya marwah, akhirnya hidup dengan gelimang dosa. Akhirnya ya raja-raja bisa melakukan apa saja yang mereka mau, yang mereka suka. Maka nikmat yang Allah anugerahkan pada akhirnya hanya menambah kesesatan bagi Bani Israel. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai hukuman, ini ngeri-ngeri sedap ini, kata Allah Azza wa Jalla, Allah bersumpah akan mengazab Bani Israel. Akan Allah kirimkan penguasa yang zalim, di antaranya para penjajah, bangsa Asur, Raja Sargon, dan bangsa Babilonia dengan Raja Nebukadnezar, yang kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Setengah penduduk Yerusalem dibantai. Sepertiga penduduk Yerusalem dibantai. Sepertiganya lagi ditawan. Sepertiganya dibiarkan hidup. Itu pun yang tua, anak-anak dan wanita. Ini kan tidak punya belas kasihan.
Aktivitas ibadah akan berhenti. Itu kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yeremia. Karena ulamanya berkhianat, rajanya berkhianat, maka aktivitas ibadah berhenti. Masjid kosong. Kitab suci tidak lagi dipelajari. Banyak orang bodoh akan agama. Semakin hari, ajaran Islam yang dimiliki oleh Bani Israel semakin memudar dan mengalami banyak distorsi. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla, karena kondisi sudah demikian, maka Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman berikutnya. Kekayaan berubah jadi kemiskinan, kesengsaraan, dan kehinaan. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Allah Azza wa Jalla, andai mereka mau bersyukur, akan kusempurnakan syukur mereka. Andai mereka meminta tambahan, akan kutambah bagi mereka. Tapi jika mereka mengubah syariat, aku marah. Dan jika aku marah, aku akan menimpakan siksa kepada mereka, dan tidak ada yang mampu berdiri menghadapi murkaku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi Yeremia, celaka sekali mereka, celaka sekali mereka. Dan faktanya teman-teman, ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan itu kepada Bani Israel seluruhnya, tidak banyak yang percaya kepada Nabi Yeremia. Mereka rata-rata menolak ucapan Nabi Yeremia, dan mereka tetap hidup dalam kedurhakaan, mereka hidup dalam kemaksiatan, ilmu yang mereka miliki sama sekali tidak berguna bagi mereka. Itu kata Nabi Yeremia. Maka ketika Nabi Yeremia terus-terusan dakwah, alih-alih mengikuti pesan Nabi Yeremia, alih-alih mendengarkan pesan Nabi Yeremia, alih-alih ikut kepada arahan Nabi Yeremia, mereka malah menangkap Nabi Yeremia, memenjarakan Nabi Yeremia, dan nanti oleh Raja Nebukadnezar dibebaskan. Tapi setelah terjadi pembantaian, sepertiga penduduk Yerusalem dan sepertiganya lagi dibawa ke Babilonia. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu barangkali kondisi Bani Israel setelah Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal dunia. Allahu akbar. Jazakallah khair Ustaz Daniel atas pemaparannya pada malam ini, Masya Allah ya, dengan kisah Bani Israel, bagaimana yang masa kejayaan di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang terakhir, ya kita tahu memang semenjak dijajah hingga sebelum menempati kita dibebaskan oleh Umar bin Khattab, ya bisa terus terjajah di tanah Yerusalem. Baik, kita buka aja sesi tanya jawab. Mungkin dipersilakan kepada Pak Aldo yang sudah menulis untuk pertanyaan pertama. Dipersilakan Pak Aldo. Aldo. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, luar biasa sirah malam ini Ustaz. Jadi kalau boleh saya ini sedikit, sebelum kajian malam ini yang saya pahami, bangsa Yahudi ya Ustaz, khususnya bangsa Yahudi itu sudah dimurkai oleh Allah semenjak semenjak mereka durhaka kepada Nabi Musa, yang saya pahami sebelumnya Ustaz. Tapi setelah malam ini jadi paham gitu kan, ternyata kalau bisa kita bikin grafik kejayaan Bani Israel itu kalau boleh dibilang naik turun ya, setelah fluktuatif ya, naik turun, dan puncaknya di masa Nabi Sulaiman. Setelah itu baru menurun dan sampai ke slide terakhir ini gitu Ustaz. Saya punya pertanyaan Ustaz. Pertama terkait syariat sholat Ustaz. Tadi di slide keberapa saya lupa, yang Nabi Sulaiman sholat asar ya, terlupa sholat asar, kemudian dia membantai semua kuda-kudanya. Nah pertanyaannya, syariat sholat asarnya Nabi Sulaiman itu apakah sama dengan yang punyanya syariatnya Nabi Muhammad yang kita lakukan sekarang, atau bagaimana Ustaz? Dan syariat sholat asar dan ada istisqa juga tadi ya kalau nggak salah. Nah apakah itu sama atau ada penjelasannya seperti itu? Kemudian menarik juga yang kitab ini kitab apa namanya, kitab Taurat, kitab Zabur tadi Ustaz jelaskan, itu tidak dihafal oleh oleh Nabi dan kaumnya gitu ya Ustaz. Nah yang saya tanyakan, jadi kitab Taurat, Zabur dan Injil itu bentuknya itu sudah dalam bentuk mushaf gitu Ustaz, berbeda dengan Al-Qur'an ya Ustaz. Seperti itu aja Ustaz tanyanya Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Pertama kaitan dengan praktek sholat, kalau kita cek ya, pertama di zaman Nabi Ibrahim kan sudah ada sholat. Di surat Ibrahim ayat ke-40,
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu Nabi Ibrahim sudah melaksanakan sholat. Kemudian di zaman Nabi Musa, sholat juga sudah dilaksanakan. Sebagaimana di surat Toha ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa juga melaksanakan ibadah sholat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu pengikut Taurat. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu pengikut Taurat, kaitan dengan hukum-hukum. Kenapa Zabur tidak disebut sebagai rujukan? Zabur itu isinya adalah kidung. Isinya adalah pujian-pujian, bukan hukum. Kalau Taurat isinya hukum, syariat. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman pengikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Yahya saja, Nabi Yahya yang sebelum Nabi Isa alaihi salam lahir, itu Nabi Yahya pengikut Nabi Musa, pengikut Taurat. Makanya di surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-12, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Yahya, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan sangat kuat. Ma makna Alkitab? Apa arti Alkitab di ayat itu? Di surat Maryam ayat ke-12, para ulama dengan jelas menegaskan bahwa Alkitab di situ bermakna Taurat, bukan bermakna Injil. Karena Injil Nabi Isanya saja baru lahir gitu, baru jadi mau jadi nabi, belum jadi nabi. Nabi Yahya itu tetap berpegang teguh kepada Taurat. Jadi seluruh nabi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, rank nabi di antara mereka itu mengikuti Taurat di dalam kaitan dengan syariat, di dalam kaitan dengan hukum. Zabur tidak jadi referensi. Kenapa? Karena Zabur isinya adalah kidung atau pujian-pujian kepada Allah. Makanya rata-rata syair yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam itu isinya pujian. Dan saking indahnya pujian Nabi Daud alaihi salam itu angin berhenti, air berhenti, burung pun berhenti. Itu saking indahnya pujian Nabi Daud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kembali ke pertanyaan, bagaimana praktek sholat para nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai ke Nabi Yahya alaihi salam. Bahkan Nabi Isa pun kan melaksanakan sholat. Itu di surat Maryam ayat ke-30. Nanti Pak Ado bisa buka 31, 32, 33. Itu Nabi Isa alaihissalam pun melaksanakan ibadah sholat. Dijelaskan di dalam surat Maryam tadi, ayat 31, 32, 33. Kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kemudian lanjutan ayatnya, wa ausoni bis sholati wa zakati madum tuhayya. Dan aku diberikan wasiat oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga mengeluarkan zakat selama aku masih hidup. Artinya seluruh nabi dari mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa melaksanakan ibadah sholat. Sholatnya sama. Kenapa saya berani bilang mereka melaksanakan sholatnya sama? Sebetulnya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama yang bisa sampaikan, bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Hanya saja kan begini Pak Aldo ini. Untuk memastikan perbedaan sholat antara para nabi, itu datanya tidak ada. Sumbernya itu tidak ada. Karena tidak ada satu referensi yang muktabar yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada kitabnya. Atau mungkin bukan tidak ada kitab, mungkin kitabnya ada dulu ada. Tapi kan kita pahami bersama bahwa sejarah umat Islam itu mengalami juga banyak penjajahan. Ada Genghis Khan, ada penjajahan suku Tartar, Genghis Khan, ada penjajahan Eropa, ada penjajahan pasukan salib, sehingga banyak kitab-kitab yang dimiliki oleh kaum muslimin, terutama kaitannya dengan keilmuan kaum muslimin kan hilang semua. Ada yang dibakar, ada yang dibawa, ada yang disembunyikan barangkali. Yang kitab-kitab tersebut sebetulnya bermanfaat bagi kita sebagai orang Islam. Bisa jadi tata cara sholat para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Hanya saja kitabnya tidak ada sekarang, atau dibuang sekarang, atau sudah dibakar sekarang, atau dihilangkan oleh orang-orang tertentu sekarang. Wallahu a'lam. Jadi ada kemungkinan berbeda. Dan untuk mencari perbedaannya, ya tidak ada data yang bisa kita temukan dalam banyak literatur. Kesimpulannya tidak ada data yang menjelaskan perbedaan antara sholat para nabi yang disampaikan oleh kitab-kitab yang mu'tabar, yang terpercaya. Itu tidak ada kitab. Terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kalau tidak ada perbedaan, atau tidak ada data yang menjelaskan perbedaan antara satu sholat nabi dengan sholat nabi yang lain, maka saya sederhanakan saja, Pak.
Kalau memang tidak ada data yang menyatakan beda, sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Daud, sholatnya Nabi Sulaiman, sholatnya Nabi Muhammad, tidak ada data yang bilang beda, makanya sederhanakan saja kesimpulannya. Kesimpulannya berarti sholat para Nabi sama. Karena tidak ada penjelasan yang menyebutkan sholatnya berbeda. Ya kalau tidak ada yang menjelaskan beda, ya tidak harus dibeda-bedakan. Kalau toh nanti ada sholat sunnah tambahan khusus para nabi, itu mungkin. Misalkan kayak Nabi Daud. Nabi Daud kan punya keutamaan sholat sunnahnya. Makanya kata Nabi, sholat sunnah yang paling dicintai, disukai adalah sholat sunnahnya Nabi Daud. Puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah, jadi oleh Nabi Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Dalam kurung salat sunnah tahajud. Yang tidur dulu, baru bangun tengah malam, kemudian salat. Kemudian puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya juga Nabi Daud. Yani puasa hari ini, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Puasa selang sehari. Itu kan puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, salat wajib, kemungkinan sama. Kemungkinan sama. Kenapa? Karena tidak ada data yang menyatakan beda. Karena tidak ada data yang bilang beda, ya sudah. Kita simpulkan saja bahwa sholatnya sama. Itulah wallahu alam bisawab. Kecuali kalau kita menemukan data itu valid, data itu mu'tabar, dan data itu menjelaskan sholat Nabi Muhammad, sholat para nabi itu berbeda, kita katakan berbeda. Kalau memang tidak ada data yang menyebutkan berbeda. Tapi ya, memastikan ini pun ya wallahu alam, ya saya jawab tetap wallahu alam, karena untuk memastikan saya juga harus punya indikator yang lain, harus punya hujah yang lain. Tapi setidaknya dalam jawaban yang sederhana, kalau tidak ada data yang menyatakan beda antara sholatnya para nabi dengan nabi yang lain, kalau tidak ada yang bilang beda, tidak ada data yang menyatakan beda, ya berarti sholat mereka sama. Gerakannya sama, bisa jadi bacaannya sama, dan arahnya pun sama. Nah, ini diantara penjelasan. Makanya kenapa Nabi Nuh sudah haji, Nabi Ibrahim haji, Nabi Musa pun melaksanakan ibadah haji, nabi-nabi yang lain pun melaksanakan ibadah haji. Jadi saya rasa selama tidak ada perbedaan, selama tidak ada dalil, tidak ada kitab, tidak ada data yang menyatakan berbeda, maka kita tidak akan bilang berbeda. Kita sepakati saja, semua praktek ibadah yang ada di zaman para nabi bisa jadi sama. Kenapa? Tidak ada data yang menyatakan berbeda. Setidaknya itu. Tapi bisa jadi ada datanya, tadi di awal saya sampaikan, bisa jadi ada datanya, hanya saja data tersebut sudah hilang, sudah nggak tahu rimbanya ada di mana. Mungkin diambil, mungkin dibakar, mungkin dibawa kemana. Karena setahu saya, negara-negara Eropa, ini mohon maaf, entah itu Belanda, Prancisnya, atau yang lainnya, itu mereka suka menyimpan kitab-kitab di luar mereka. Entah agama di luar mereka, ataupun bangsa di luar mereka. Termasuk Belanda, ya. Di antaranya, saya pernah juga sampaikan, orang Sunda ini yang ingin mengkaji sukunya, budayanya, ingin mengkaji adat tradisinya, itu mau tidak mau untuk mengambil gelar PhD harus ke Belanda, ke Leiden. Di antaranya teman saya itu alumni sana. Jadi saya tanya, "Kang, ngapain ke Belanda?" Kata beliau, "Saya bahas Baduy." "Bahas Baduy kok ke Belanda? Kan Baduy di Lebak." Jawabannya sederhana, iya, kalau ingin mengkaji Baduy, ya data-datanya adanya di Belanda, bukan di Baduy. Kalau observasinya di Baduy, betul. Tetapi kalau data-datanya yang sifatnya normatif, itu adanya di Belanda. Loh kok bisa? Ya banyak buku-buku Sunda yang dulu dibawa oleh orang-orang Belanda ketika masa-masa penjajahan Belanda ke Tatar Pulau Jawa. Di antaranya ya ke Banten. Jadi saya rasa itu mungkin terjadi. Jadi untuk jawaban sederhana hari ini, ya kemungkinan sama. Nabi Sulaiman punya sholat asar, Nabi Musa juga punya sholat asar, Nabi Ibrahim juga sudah punya sholat asar. Terus nanti kaitannya dengan Isra Mi'raj bagaimana? Ya Isra Mi'raj adalah penegasan kembali terkait dengan praktek syariat sholat yang telah dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad dan dikukuhkan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa jadi demikian kita Pak. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, pertanyaan saya jadi beranak nih Ustaz, maaf. Memotong Ustaz. Berarti ada kemungkinan gini Ustaz ya, ada kemungkinan bacaan sholatnya juga sama dengan bacaan kita yang dibawa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW misalnya, karena
kita tahu kalau bacaan ini kan ada Al-Fatihah dan ayat Al-Quran gitu. Berarti ada kemungkinan seperti itu juga Ustaz ya. Kalau bicaranya kemungkinan tadi kan ini karena Ya, belum ada data karena memang nggak ada literatur. yang bilang beda itu siapa? Misalkan sholatnya para nabi beda. Nah ini data bedanya dari mana kan? Kecuali kalau Al-Quran memang menegaskan secara definitif berbeda. Al-Quran kan hanya menyebutkan syir'ata wa minhaja, bahwa ada beberapa umat sebelum Nabi Muhammad yang punya syariat berbeda. Itu beberapa di antaranya kayak gonimah. Gonimah di zaman Nabi Musa haram, di zaman Nabi Muhammad halal. Di zaman Nabi Yakub menikahi kakak adik sekaligus, ya artinya nikah dengan ipar sendiri di waktu yang sama, kakaknya dengan adiknya dinikahi, boleh halal. Jadi pernikahan Nabi Yakub dengan Lea dan juga dengan Rohil. Di zaman Nabi Muhammad haram. Itu kan juga syariat. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan terkait dengan praktek sholat. Misalkan sholat di zaman Nabi Musa gimana, di zaman Nabi Muhammad gimana, itu tidak ada penjelasannya. Jadi kalau kita nggak ingin ambil pusing, ya sudah samakan saja praktek sholat, praktek haji, intinya yang rukun Islam yang 5 ini kita samakan saja, bahwa mereka semuanya akan bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi di zamannya, misalkan syahadat kepada Nabi Musa, syahadat kepada Nabi Ibrahim, syahadat kepada Nabi Isa, syahadat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perangkat syariat yang pokok dalam kurung sholat, puasa, zakat, haji, sama semuanya. Kecuali kalau ada data yang menyebutkan berbeda. Kaitan dengan bacaan, bisa jadi ada bacaan yang beberapa berbeda. Isinya kan bacaan sholat, pujian kepada Allah, dan doa kepada Allah. Ya, di antara itu saja. Kalau nggak pujian, ya doa kepada Allah Azza. Itu pasti isi dari ibadah sholat. Yang jelas, kalau misalkan Pak Ando juga buka di surat, untuk menegaskan bahwa semua orang itu sholat, itu di surat Ali Imran ayat ke-32, 32, 33, 34, itu ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Maryam untuk sujud. Untuk ruku dan juga untuk sujud. Itu Maryam saja sudah ada aktivitas ruku dan sujud itu. Jadi ya kesimpulannya, pada Nabi Isa belum lahir itu ya kesimpulannya semua praktek sholatnya para Nabi ya kemungkinan besar sama. Kecuali kalau ada data yang menyebutkan berbeda. Nah, datanya belum ada ini. Allah a'lam. Yang kedua tadi apa Pak Ado ya? Saya lupa, ini Ustaz, kitab Ustaz apa? Oh, iya. Taurat sama apa namanya Injil ya. Baik. Di zaman Nabi Musa itu terbuat dari batu. Jadi lauh itu lempengan batu yang sudah ada tulisannya. Lempengan batu. Mungkin Pak Ado bisa cek itu apa namanya alat buku zaman dahulu itu kayak kayu, kemudian diikat pakai tali yang nempel-nempel kayunya itu putus-putus gitu. Apa ya namanya ya itu? Saya lupa ngecari data itu. Jadi kayak kayu tapi diikat pakai tali terus putus-putus si kayunya. Dilipat kayak gulungan gitu loh. Jadi nggak kertas dalam artian mulus kayak kata sekarang atau kayu kayak mulus kayu sekarang gitu. Nah, ini alwah itu dari batu di zaman Nabi Musa alaihi salam, dan itu sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya, batu-batu itu. Dan itu disimpan di dalam tabut. Itu cara orang-orang dulu mengabadikan kitab suci mereka. Jadi tidak dihafal, ditaruhnya di batu, ditaruhnya itu di kulit. Nanti murid-muridnya Nabi Musa menyalin, murid-muridnya Nabi Musa yang lain menyalin, ada yang disalin ke kulit, ada yang disalin kemana. Nah, ketika sumber utamanya hancur, maka salinan-salinan tadi pun ikut hancur. Maka yang diandalkan kan hafalan mereka yang terbatas. Karena memang mereka tidak niat menghafal. Jadi ketika disuruh nulis, apa ya ini? Udahlah yang diingat tulis itu. Sisanya ya ngarang bebas. Makanya wajar kalau mohon maaf, misalkan mohon maaf ya, bukan underestimate. Wajar jika Taurat dan Injil kehilangan orisinalitasnya. Wajar, sangat wajar. Kenapa? Karena memang tidak dihafal. Dan ulama-ulama pasca Nabi Isa nggak ada, diangkat, pasca Nabi Musa meninggal, itu ulama-ulamanya ya tadi ada yang berkhianat, ada yang hafal, ada yang bisa nulis tapi tidak hafal. Akhirnya ya seadanya agamanya itu, seadanya. Nanti ada kebangkitan sebetulnya, teman-teman yang Allah muliakan, ada kebangkitan penulisan Taurat baru. Itu di zaman Nabi Uzair. Di zaman Nabi Uzair itu ada nanti penulisan Taurat baru. Tapi ya pasca Nabi Uzair pun ini mengalami kehancuran lagi. Nanti mungkin di segmen berikutnya saya sampaikan sosok Nabi Uzair ketika merangkai kembali Taurat.
Jadi beliaulah orang yang hafal Taurat secara utuh, kemudian ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla selama 100 tahun, dan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, hafalannya itu bisa masih nempel, karena memang beliau diperintahkan untuk menghafal Taurat. Satu-satunya orang yang hafal Taurat itu Nabi Uzair. Tapi ya mungkin di segmen berikutnya. Jadi intinya, karena lauh-lauh tadi ditulis di batu, ditulis di kayu, ketika hancur lebur, dibakar, dihancurkan, dirusak, maka Taurat kehilangan sumber utamanya, referensi utamanya. Itu beda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dari mulai awal sampai akhir, prosesi hafalannya dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang Al-Quran itu buatan Nabi, ya berlebihan sebetulnya tuduhannya. Karena tadi ini jelas hanya dihafal oleh Nabi dan dihafal oleh para sahabat Nabi. Bukan dibuat oleh Nabi atau dibuat oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Afwan. Baik, ada yang ingin bertanya lagi dari yang lain? Mungkin itu juga Ustaz, ada yang ingin tanyakan Ustaz, terkait yang untuk dosa-dosa Bani Israel tadi, poin-poin yang tadi Antum jelaskan. Tapi kan dari penjelasan dari Nabi Yeremia. Tapi yang menarik sih poin-poinnya itu kan semacam apa ya, kalau dibawa ke konteks kekinian tuh ada semacam kondisi yang agak mirip-mirip lah. Bagaimana ketika ada raja berkhianat, ketika kita jauh dari agama Islam, atau bahkan kadang-kadang poin-poin ini jadi justru mereka kadang-kadang mungkin dijadikan senjata oleh orang-orang Yahudi zaman sekarangnya untuk menjauhkan para umat Islam, ya jadinya kayak mengikuti mereka lah, ibarat iblis yang berjanji kepada turunan ketika diusir dari surga, ya akan mengajak lah, gak mau masuk sendirian tapi ngajak bareng lah, ibarat seperti itu. Seperti itu ya Ustaz ya. Baik. Ya, ini di antara hikmah Pak ya, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla membiarkan iblis itu hidup abadi. Hikmahnya itu kita akan banyak belajar sebetulnya dari iblis. Cuman memang terkadang hasil belajarnya tidak sampai pada aplikasi, sebatas teori. Kita tahu bahwa iblis itu punya rencana, punya gerakan, punya langkah-langkah, kan khutuwati syaitan itu punya. Kita tahu itu semua secara teoritis, kita tahu itu semua. Tetapi ketika berhadapan dengan praktek, itu dia. Kadang-kadang teorinya tidak berfungsi. Kalau dalam bahasa Nabi Yeremia itu, mereka punya ilmu, tapi ilmunya tidak berguna sama sekali bagi mereka. Itu bahasa Nabi Yeremia itu, kalau mau dikutip. Jadi ya kita pastikan umat muslim tahu betul tentang sosok iblis, gerakan iblis, tapi ya itu, mereka tidak tahu harus bagaimana untuk menangkal iblis. Akhirnya ya terjebak juga kan begitu. Yang kedua, kaum muslimin juga tahu bahwa umat yang akan dihadapi oleh kaum muslimin di akhir zaman adalah bangsa Yahudi. Itu tahu. Semua hadis berbicara tentang akhir zaman, pasti nyebut-nyebut nama Yahudi. Itu pasti. Ini mohon maaf bukan dalam rangka provokatif terhadap orang-orang Yahudi, bukan. Tapi dalam literatur hadis, baik itu dalam kitab Furuhara akhir zamannya Ibnu Katsir, atau dalam kitab tarikhnya Imam At-Tabari, itu semuanya pasti mengutip yang namanya kelompok Yahudi sebagai musuh akhir zaman. Musuh akhir zaman. Artinya, orang-orang Yahudi hidup ratusan tahun, ribuan tahun, itu mewariskan ideologi mereka, mewariskan ilmu mereka, mewariskan pengetahuan mereka kepada generasi Yahudi berikutnya, supaya mereka tetap memusuhi yang namanya Islam. Makanya dalam bahasa Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 120, kan Allah sedemikian detail menjelaskan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kalimat lan ketemu dengan fi'il mudhari dalam kaidah bahasa Arab, ini bagi yang pernah belajar bahasa Arab, huruf lan ketemu dengan fi'il mudhari maknanya adalah mustahil. Jadi walan tardo mustahil ridho orang Yahudi, orang Nasrani kepada agama Islam, kepada umat muslim, sampai umat Islam meninggalkan ajaran mereka, yakni ajaran Islam, dan menjadi pengikut orang Yahudi dan Nasrani dalam kebiasaan mereka yang salah. Kebiasaan mereka yang salah. Jadi kita disodorkan supaya terjebak dengan kebiasaan Yahudi zaman dulu gitu. Jadi orang-orang Yahudi tahu bahwa kalau meninggalkan ajaran agama Islam itu bakal diazab. Maka bagaimana caranya supaya umat Islam meninggalkan ajaran agamanya? Biar diazab gitu. Dan sayangnya,
informasi ini kita sudah tahu. Informasi ini sudah tahu. Banyak kok ulama-ulama yang sangat hafal tentang bagaimana gerakan Yahudi di akhir zaman. Tetapi ya pada akhirnya ilmu itu tidak berguna. Karena teori kemana, praktek kemana gitu. Kita tahu bahwa kayak ilustrasinya gini. Kita tahu rawa ini ada buayanya. Kita tahu rawa ini ada buayanya. Banyak buayanya. Tapi herannya lewat juga situ gitu. Kan agak susah. Tahu rawa ini berbuaya tapi masih lewat juga kan. Ya akhirnya ya kemakan buaya juga gitu. Kalau ada yang selamat juga itu kayaknya keberuntungan gitu. Jadi emang ada missing yang memang pada akhirnya nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan hanya orang-orang yang dibimbing sajalah, yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla sajalah yang bisa selamat dari langkah-langkah setan, dari gerakan-gerakan orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam. Jadi bangsa Yahudi itu bangsa yang sudah lama, hidup lama jauh lebih lama dibanding kita, dan ideologi mereka senantiasa diwariskan dengan rasisnya, dengan fasisnya mereka mewariskan itu kepada keturunan-keturunan mereka, sampai pada akhirnya mereka telah membuat sebuah protokol bagaimana cara menyesatkan umat manusia. Mereka sudah punya, dan mereka sedang meniti proses itu supaya bisa dimaksimalkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi bagaimana mereka bisa menguasai dunia dan menggenapkan protokoler mereka untuk umat manusia. Dan itu bukan lagi jadi rahasia sedikit orang, itu sudah jadi rahasia umum. Semua orang sudah tahu itu. Tapi ya tadi, kita tahu rawa ini punya buaya, tapi kita tetap masih lewat juga di buaya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, kalau ya, baik, untuk terakhir, insya Allah pertanyaan malam ini dari Rizky, tafadhol. Ya, terima kasih Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih Ustadz mengenai kemarin kan sempat jawaban dari ada pertanyaan mengenai bangsa Bani Israel yang dijajah sampai akhirnya kalau nggak salah zamannya Umar atau Umar ya Ustadz ya. Zaman Ustadz. Ya tadi mau bertanya, apakah sampai dari yang penjajahan yang Ustadz bilang tadi sampai Umar itu masih artinya dalam periode yang panjang itu bangsa Bani Israel tidak berada di tempatnya, Ustadz, itu satu pertanyaan. Terus kemudian kan cukup dramatis juga nih Ustadz, ada sepertiga yang dibunuh, sepertiga di penjara, dan sepertiga lagi yang dibiarkan. Dan kita tahu pada saat Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW akan diwahyukan sebagai Rasul, salah satunya kan kita tahu adalah dari pendeta atau ulamanya Yahudi atau Nasrani ya, pada saat itu. Ini kalau ditarik Ustadz, apakah dari Sulaiman itu sudah langsung tidak ada yang turunan langsung dari Bani Israel yang menjadi Nabi atau Rasul? Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pertama, nanti ada kisah Pak, ini pasca Babilonia ini. Jadi orang-orang yang ditawan oleh Babilonia, kerajaan Babilonia, itu beberapanya setelah Babilonia diserang oleh Alexander the Great dari Makedonia itu, kemudian hancur itu Babilonia, maka orang-orang Bani Israel diizinkan kembali ke Yerusalem. Maka nanti ada sebagian orang yang kembali ke Yerusalem. Ada sebagian orang yang kembali ke Yerusalem. Jadi Yerusalem, tapi cuma beda kasus Pak. Jadi setelah Nebukadnezar berkuasa, tanah Yerusalem tidak lagi menjadi milik Bani Israel. Setelah ditangkap oleh Babilonia, maka orang-orang Bani Israel sebagian kembali ke Yerusalem, tapi tidak lagi sebagai pemilik Yerusalem. Mereka akhirnya merebut Yerusalem. Maksudnya, sudah tidak ada lagi keridhaan Allah Azza wa Jalla terkait dengan tanah yang dijanjikan, terkait dengan tanah Yerusalem yang menjadi miliknya Bani Israel. Itu sudah nggak ada lagi. Pasca datangnya Nebukadnezar, dan itu hukuman paling berat yang dialami oleh Bani Israel, karena terjadi pembantaian besar-besaran. Setelah itu, kewenangan tanah Yerusalem bagi Bani Israel dicabut. Nanti setelah hancurnya Babilonia oleh Alexander the Great,
sebagian kalangan Bani Israel kembali ke Yerusalem, tapi bukan lagi sebagai pemilik atau sebagai orang yang mendapatkan tanah yang dijanjikan, tidak lagi sama kasusnya. Jadi mereka akan dihukumi sama seperti para imigran, kayak Rohingya gitu, yang datang ke Indonesia, yang datang ke Prancis, yang datang kemana gitu. Atau ketika mereka kembali ke tempatnya pun itu di tempat sana, tidak lagi dalam posisi sebagai warga negara lagi. Jadi sudah terbuang, betul-betul terbuang. Itu kalangan Bani Israel ketika mereka kembali ke Yerusalem. Maka nanti tetap ada beberapa kalangan Bani Israel yang tinggal di Yerusalem. Tapi dengan catatan, tadi ya saya sampaikan bahwa mereka tidak lagi memiliki otoritas sebagai pemilik Yerusalem sebagaimana dulu-dulu pernah mereka dapatkan. Jadi poin utamanya pasca Babilonia, pasca Raja Nebukadnezar datang, itu sebagai jawaban sekaligus sebagai pemutusan kewenangan Bani Israel terhadap Yerusalem. Itu kata kuncinya di Nebukadnezar. Pasca itu tanah Yerusalem tidak lagi menjadi tanah yang dijanjikan bagi Bani Israel. Kalau toh mereka kembali ke Yerusalem dan mereka bertahan di Yerusalem, mereka tetap bukan sebagai pemilik, bukan sebagai orang yang mendapatkan tanah yang dijanjikan bagi Bani Israel. Sebetulnya kalau tawaran Yeremia saat itu masih ada dan mereka masih mau menerima tawaran Yeremia dengan tetap bertahan di Yerusalem, artinya tidak berdiaspora, sehingga masih tetap ada Yeremia, masih tetap ada Bani Israel di situ. Ketika nanti orang yang dipenjara oleh Babilonia kembali ke Yerusalem, itu bisa jadi tanah itu masih dimiliki oleh Bani Israel dengan adanya Nabi Yeremia. Tapi sayangnya kan tawaran Nabi Yeremia tidak digubris, tidak diindahkan, itu dianggap angin lalu saja. Mereka tetap berdiaspora, akhirnya pada mencari kemana-mana. Orang yang dibebaskan dari Babilonia, karena Babilonia sudah hancur, pada kembali ke Yerusalem, tetapi bukan sebagai orang yang mendapatkan tanah yang dijanjikan sebagaimana dulu-dulu. Ya mereka ya sama seperti orang buangan yang kembali ke tempat asalnya, tapi tempat asalnya bukan lagi jadi miliknya. Itulah barang lebih. Itu yang terjadi di kalangan Bani Israel. Makanya nanti tetap ada orang-orang yang tinggal di kalangan di tempat Yerusalem dari kalangan Bani Israel, walaupun tidak sebanyak di era-era Nabi Sulaiman atau di era-era Nabi Musa alaihissalam. Sudah banyak yang berkurang karena tadi sudah banyak yang berdiaspora ke beberapa daerah, ke beberapa tempat, termasuk ke kota Yasrib atau kota Madinah dengan adanya Yahudi di sana. Yang kedua, kaitannya dengan para ulama Yahudi, karena memang tidak ada komitmen menghafal Taurat, jadi hafalan Taurat ya yang seadanya saja. Maka nanti akan lebih banyak yang diingat itu ritualnya. Ada tradisi ritualnya. Bukan lagi menjadi poin pelaksanaan syariatnya. Itu sudah pelaksanaan syariat, hukum-hukumnya, nilai-nilainya sudah banyak yang kabur semuanya. Yang sulit-sulit apalagi, yang sudah masuk pada syariat-syariat yang sulit itu sudah banyak yang hilang. Tapi kalau dalam tradisi memuliakan hari Sabtu, kemudian upacara-upacara tertentu itu mereka masih ingat, maka mereka masih menjalankan itu. Dan nanti pasca meninggalnya Nabi Uzair meninggal lagi gitu, bukan meninggal lagi ya, tidur 100 tahun kemudian hidup, menulis ulang Taurat, kemudian dimeninggalkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti ada beberapa nabi yang ngurusin lagi Bani Israel, tetap diurusin lagi Bani Israel. Ini memang satu sisi maha baiknya Allah. Bapak Ibu Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikannya kepada Bani Israel, sehingga tetap ada nabi di tengah-tengah mereka, walaupun nabinya sering dibunuh, sering dibantai. Dan ini saya rasa memang bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla, agar Bani Israel itu nanti sampai di akhir zaman. Jadi kayak dijaga supaya nanti sampai ketemulah dengan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Rencananya memang begitu, desainnya memang begitu. Ya wallahu a'lam, itu menjadi otoritas Allah Azza wa Jalla. Jadi tetap diutus para nabi, tetap ada para ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani yang sebagian di antara mereka masih memahami penjelasan-penjelasan dari Nabi Isa alaihissalam. Misalkan kayak Warokoh bin Naufal, dia bukan Yahudi, dia seorang Arab, tetapi kemudian menganut agama Nasrani. Dan Nasrani yang masih lurus, yang masih lempeng. Kalau nanti mungkin ketika sampai di fasenya Nabi Isa alaihissalam, kita akan ketemu dengan fakta bahwa Salman Al-Farisi itu sampai keliling-keliling bumi, keliling-keliling dunia, sampai ke Romawi, sampai ke Rumania, untuk bertemu seorang rahib, yang rahib ini masih komitmen dengan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu ada kisahnya. Jadi Salman Al-Farisi itu datang sampai ke Baghdad, datang sampai ke
Romawi untuk ketemu dengan seorang rahib yang masih komitmen dengan agama tauhid. Jadinya tetap ada nanti. Makanya nama Nabi Muhammad tetap ada dalam agama Nasrani dan dikabarkan oleh agama Nasrani, maksudnya oleh orang-orang Nasrani, maaf ya. Nama Muhammad itu sering disampaikan oleh orang-orang Nasrani, sering disampaikan oleh ulama-ulama Nasrani. Kenapa? Karena dalam kitab suci Injil ada penyebutan nama tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti kenapa kemudian jadi Nasrani, kenapa agama Taurat harus diganti, kenapa diganti dengan Injil, itu ada kisah tersendiri dari kisah-kisah para ulama sejarah, kutipan dari para ulama sejarah menghubungkan tentang kenapa agama Taurat atau agama Islam versinya Nabi Musa dengan Tauratnya itu kemudian harus diganti, dirubah dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu ada entry point-nya, di mana kedurhakaan orang-orang Yahudi terhadap Taurat, terhadap ajaran Islamnya sudah sangat menyimpang, maka dibutuhkan Nabi dengan membawa syariat yang baru, membawa syariat yang lebih sempurna daripada yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, agar orang-orang Yahudi, agar orang-orang Bani Israel kembali kepada ajaran Islamnya. yakni yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tapi ya sayangnya, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya Allah sudah tahu, hanya saja dalam konteks kita tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Ternyata orang-orang Yahudi ternyata malah makin durhaka kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya terjadi banyak percobaan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Tapi poinnya, kembali ke pertanyaan, bahwa para ulama Yahudi yang ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam, diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, mereka akhirnya kembali kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, dan ajaran Islam ini menyempurnakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketemulah kembali orang-orang Bani Israel dengan hakikat ajaran Islam yang sebenarnya di zaman Nabi Isa alaihi salam. Walaupun dukungan orang-orang Yahudi tidak sama seperti mereka mendukung Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Isa tampil hanya sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang raja. Makanya dalam Bible ada cemoohan dari orang-orang Yahudi ketika Nabi Isa bilang, saya juga raja. Kata orang-orang Yahudi, masa raja modelnya begini, nggak punya pasukan, nggak punya kekuasaan, nggak punya kerajaan. Kan itu ada ungkapan yang underestimate ya dari orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nah nanti orang-orang yang komitmen dengan ajaran Islam, merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam, mengambil ilmu dari Nabi Isa, mengambil pelajaran dari Nabi Isa, mengambil syariat dari Nabi Isa alaihi salam yang di dalamnya ada kabar gembira tentang hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Nasrani atau pengikut ajaran agama Nabi Isa pasti mengenal yang namanya Namus atau Jibril, pasti mengenal yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama dari kalangan Yahudi kah, seluruh ulama dari kalangan non-Yahudi kah yang mengikuti ajaran Nabi Isa pasti mengenal yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara kenapa syariat Taurat, syariat Nabi Musa harus diamandemen oleh syariat Nabi Isa dengan Injilnya. Itu nanti bahasnya pas momen Nabi Isa, saya rasa kita akan bahas lebih detail apa saja ajaran Nabi Isa alaihi salam, kemudian apa saja kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, termasuk beberapa nubuat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan ulama-ulama baik dari klan Yahudinya atau klan non-Yahudinya, orang Yahudi atau non-Yahudinya atau orang Arabnya bahkan, yang isinya justru menyampaikan tentang isi Injil yang sebenarnya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti mengutip tentang kisahnya Salman Al-Farisi sebagian. Allah. Saya rasa itu barangkali. Allah. Jazakallah khair buat Ustaz Daniel yang sudah menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Ya, insyaallah semoga dari apa yang sudah dipaparkan dari materi dan dari sesi tanya jawab juga makin menguatkan pemahaman kita ya tentang sejarah Bani Israel, dan insya Allah memang masih ada lanjutan-lanjutannya hingga nanti kisah Nabi Isa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, mengingat waktu juga, kita cukupkan saja kajian pada malam ini. Semoga dengan keberkahan pada malam ini juga kita bisa diberikan Allah kesehatan dan juga tetap terjaga keimanan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Saya kasih banyak Pak pamit Ustaz. duluan. Sami-sami semuanya. Jazakallah Ya. khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung tutup ya, insyaallah.